Kisah dimulai di sebuah rumah sakit modern yang sangat besar sebelum beralih ke bagian psikiatri. Di dalam sebuah ruangan sunyi, seorang psikiater perempuan duduk berhadapan dengan pasiennya. Ia meminta lelaki itu mengonfirmasi gejala aneh yang ia rasakan, yaitu melihat setiap makhluk hidup sebagai babi. Lelaki muda tersebut hanya mengangguk pelan. Psikiater itu terkejut, tubuhnya condong ke depan dengan nada tidak percaya ketika bertanya apakah ia sedang bercanda dan apakah benar ia memandangnya sebagai babi. Tatapan lelaki itu tetap serius, kedua matanya sedikit berkilat saat mengiyakan. Sudut pandang kemudian bergeser ke penglihatan sang pasien yang melihat psikiater perempuan itu bukan sebagai manusia, melainkan seekor babi antropomorfik berkacamata. Meski tetap menjaga wibawanya, perempuan tersebut tidak bisa menahan isi hati yang mengakui bahwa lelaki di hadapannya sangat tampan. Berusaha menguji kondisi pasien, psikiater itu mulai membuka kancing blusnya sambil mengatakan bahwa mereka perlu memeriksa respons tubuhnya. Gerakan mendadak membuat lelaki tersebut sepenuhnya kehilangan kesiapan, matanya membelalak, dan tubuhnya berkeringat. Saat ia mendekat dengan kemeja setengah terbuka, psikiater itu bertanya dengan nada menggoda apa yang ia lihat sekarang. Bagi sang pasien, pemandangan tersebut mengerikan. Kepala perempuan itu tetap berbentuk babi, sementara bagian dada secara grotes berubah menjadi dua kepala babi kecil yang pipinya memerah. Tanpa mengetahui betapa menakutkannya gambaran tersebut baginya, pikiran sang psikiater justru dipenuhi kesombongan. Ia merasa tidak mungkin seseorang menolak keelokan dirinya. Lelaki itu tiba-tiba berdiri dan dengan nada datar berkata bahwa ia melihat dua babi. Sikap menggoda sang psikiater langsung hancur. Ia menutup kemejanya dengan cepat dan mundur ketakutan. Akhirnya percaya bahwa pasiennya benar-benar mengalami delusi parah. Berusaha mengambil kembali profesionalismenya, ia duduk di meja dan mengangkat sebuah model tulang belakang manusia. Ia menjelaskan bahwa tulang belakang lelaki tersebut sangat bengkok dan terpelintir, sehingga menekan otak serta saraf optiknya. Kemungkinan besar penyebab gangguan persepsinya. Mata lelaki itu membelalak mendengar penjelasan tersebut. Sang dokter kemudian menyampaikan bahwa satu-satunya solusi adalah operasi berisiko tinggi untuk meluruskan tulang belakangnya. Namun jika operasi gagal, ia bisa lumpuh dari leher ke bawah. Dalam hati perempuan tersebut mengeluhkan betapa sayangnya lelaki setampan itu terjebak dalam delusi mendalam. Belakangan, lelaki itu yang bernama Yachuan terlihat berada di dalam bus penuh penumpang sambil menggenggam laporan medis yang menyatakan ia menderita penyakit mental berat. Dari matanya, penumpang bus tampak sebagai babi antropomorfik. Ia merenung bahwa ia memang selalu melihat dunia seperti ini dan bertanya-tanya apakah hal tersebut terjadi karena kedua orang tuanya bekerja sebagai jagal babi. Kondisi itu sebenarnya tidak mengganggu hidupnya. Namun hari ini berbeda. Hari ini adalah hari upacara awakening profesinya dan ia berharap penyakitnya bisa sembuh sebelum hari penting tersebut. Sesampainya di Akademi Agung Cincing, ia melihat banyak murid berkumpul di depan kristal biru raksasa yang bersinar. Kecemasannya tumbuh, khawatir kondisi mental yang ia alami akan mengganggu proses awakening dan merusak masa depannya. Tiba-tiba sebuah suara perempuan memanggil dan seorang gadis berambut biru muda menghampiri. Gadis itu terlihat lega melihat kedatangannya dan menggoda sambil mengepakkan tangan bahwa ia bisa saja memukulnya karena datang terlambat. Dalam pandangan Yachuan, gadis imut tersebut tampak seperti babi antropomorfik berwarna kebiruan yang mengayunkan kepalan tangan untuk menakut-nakuti. Tanpa mengetahui bagaimana ia dipersepsikan, gadis itu menjadi semakin kesal, mengguncang tubuhnya sambil menuntut penjelasan apakah ia mendengarkan. Percakapan mereka menarik perhatian seorang murid lewat yang mengenali gadis itu sebagai Ling Xuan dan menggoda bahwa ia terlihat sangat mesra dengan Yachuan. Kawannya menambahkan bahwa mereka adalah teman masa kecil dan mungkin akan menikah di masa depan. Malu, Ling Xuan membentak agar mereka mengurus urusan sendiri sebelum menoleh kembali dan menyuruhnya mengabaikan gosip. Dalam pandangan Ichuan, babi kebiruan itu memberikan saran yang sama dan ia mengangguk tenang. Tiba-tiba suara berat menggema di halaman. Seorang pria tua berdiri di depan kristal menyala, mengumumkan bahwa upacara awakening segera dimulai dan memerintahkan para murid untuk berbaris. Ia menjelaskan bahwa hasil awakening ditentukan oleh atribut inti mereka, yaitu kekuatan, kelincahan, dan spirit yang telah mereka latih selama bertahun-tahun di akademi. Semakin tinggi atribut, semakin besar peluang mendapatkan profesi tingkat lanjut. Pria tua itu menegaskan beratnya momen tersebut karena profesi yang terbangkit akan menentukan masa depan mereka. Ia mengatakan bahwa memperoleh profesi tempur tingkat lanjut adalah pencapaian luar biasa yang membawa kehormatan bagi diri sendiri dan akademi. Ia kemudian mempersilakan murid pertama meletakkan tangan di atas platform. Murid-murid melangkah maju satu persatu. Seorang lelaki berotot mendapatkan awakening sebagai intermediate metawicker dan wajahnya langsung muram. Murid berikutnya memperoleh profesi advanced healer. Disusul seorang lagi yang menjadi junior engineer dan langsung jatuh berlutut putus asa. Kemudian seorang pemuda berotot berambut jingga kemerahan maju
maju menghampiri kristal. Saat tangannya menyentuh permukaan kristal, cahaya keemasan terang meledak keluar menampilkan hasil awakening-nya Combat Type Profession Rare Tier Shadowless Bladesman. Pria tua itu yang ternyata kepala akademi ternganga tidak percaya. Ia berseru bahwa profesi tersebut adalah rare tier dan para murid terperangah. Dengan bangga kepala akademi menanyakan namanya. Pemuda itu tersenyum angkuh dan menyebutkan bahwa namanya Liu Jinglong. Kepala akademi memujinya dan menawarkan untuk mengunjungi rumahnya secara pribadi guna membahas jalur masa depannya. Liu Jinglong mengangguk lalu melambaikan tangan ke arah kerumunan. Upacara berlanjut dan kepala akademi memanggil nama berikutnya. Dari kejauhan terdengar sorakan dukungan dari Ling Xuan ketika Ye Chuan melangkah maju. Kepala sekolah mengamatinya dengan saksama. Meskipun pemuda itu tampak aneh, stats miliknya sangat tinggi, total atribut gabungan mencapai 10 kali lipat rata-rata. Berharap keajaiban, kepala sekolah memperhatikan saat Ye Chuan meletakkan kedua telapak tangan di atas platform. Seketika kristal meledak dalam gelombang petir yang kataklismik jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kekuatan itu membuat kepala sekolah terpental dan kerumunan terhuyung. Kepala sekolah terkejut menyadari apa yang terjadi. Jika energi menyilaukan itu adalah cahaya keemasan, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu Divine Tear. Lifetime Profession Divine Peak Butcher. Kepala sekolah terdiam ngeri, tak sanggup berkata-kata, bagaimana mungkin sebuah Divine Tear Awakening menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kejutan para siswa berubah menjadi olok-olok. Kerumunan meledak dalam tawa, sebagian mempertanyakan apakah kristal mengalami kerusakan yang lain, memperdebatkan apakah ia sangat beruntung atau justru terkutuk. Kepala sekolah mendidih oleh amarah dan kekecewaan. Setelah menunggu bertahun-tahun, ia akhirnya menyaksikan sebuah Divine Tear Awakening legendaris, tetapi ternyata profesi yang dianggap paling tidak berguna. Seandainya yang muncul adalah Divine Blacksmith atau Healer, akademi bisa berbangga diri selama puluhan tahun. Semakin tinggi harapannya, semakin menghancurkan kekecewaannya. Menoleh ke arah Ye Chuan yang tersisih, kepala sekolah hanya mampu menghela napas panjang ketika pemuda itu hendak berjalan pergi. Saat melangkah, Ye Chuan melihat sesuatu yang tak terduga. Sebuah layar holografik biru yang hanya terlihat olehnya. Layar itu menampilkan status lengkap, termasuk profession, talent, dan skill baru talent, yang tertera adalah Swine Nemesis, dengan bonus damage terhadap babi sebesar 50% yang meningkat setiap kill. Pengurangan damage dari babi sebesar 50%, serta Blade of Gods Slaying skill pertamanya, Blood Shadow Butcher, yang memaksa babi masuk ke kondisi fear. Tatapan terkunci pada Swine Nemesis. Saat memproses bonus 50% tersebut, senyum tipis merayap di wajahnya. Sebuah kesadaran kuat menyergap. Mungkin dianggap gila, bukan perkara buruk. Seluruh akademi, kepala sekolah yang murung, para siswa yang mengejek, tak lagi tampak sebagai manusia di mata pemuda itu, semuanya adalah babi. Ketika ia melangkah meninggalkan kristal, kepala sekolah masih tertegun. Di sekeliling, teman-teman sekelas mulai mengejek terang-terangan. Liu Jinglong dan sahabatnya tertawa kejam. Suara mereka penuh cemooh. Sahabatnya menyeringai, mengatakan bahwa ia mengira seekor naga sejati akan lahir, melainkan Peak Butcher. Dengan pujian berlebihan, ia mengatakan Liu Jinglong sebagai satu-satunya naga sejati di akademi. Di tengah ejekan, Ling Xuan melangkah maju, kehadirannya kontras dengan keramaian yang mencibir. Ia menepuk lembut kepala Ye Chuan, berusaha menenangkan suasana yang mengusik perasaannya. Untuk menguatkan hati, ia menyebut bahwa sebagai Divine Tear Peak Butcher, Ye Chuan tengah menghormati warisan sang ayah. Ketika Ling Xuan berbicara, banyak siswa menatap dengan sorot iri. Dua anak laki-laki bahkan menitikan air mata, iri akan perlakuan Ling Xuan terhadap MC. Sambil bersemu merah, Ling Xuan menambahkan bahwa ayahnya dan ayah Ye Chuan pasti sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Ucapan lembut itu membawa Ye Chuan kembali pada kenangan masa kecil, tumbuh berdampingan sebagai tetangga, dua keluarga sederhana yang sering bercanda menjodohkan mereka masing-masing memiliki life profession yang tidak mencolok. Percakapan terhenti ketika kepala sekolah akhirnya pulih dari keterkejutan dan memanggil nama berikutnya, Ling Xuan. Kini gilirannya. Gugup tetapi bersemangat, ia menoleh sekilas pada Ye Chuan. Dengan suara lirih, ia bertanya, apakah ia akan mewarisi keahlian menjahit ibunya atau profession winemaking milik ayahnya. Setelah itu, dengan ketulusan mendalam, ia berjanji bahwa apapun awakening yang ia terima, ia tetap akan berada di sisi Ye Chuan. Ye Chuan hanya diam menerima janji tersebut dengan campuran bingung dan tersentuh. Menarik napas panjang, Ling Xuan mendekati kristal awakening lalu menempelkan telapak tangannya. Ketika jemarinya menyentuh permukaan, seberkas pilar cahaya biru beres menembus langit, jauh lebih intens dibandingkan awakening sebelumnya manapun. Kepala sekolah kembali terperangah, wajahnya diliputi keterkejutan. Legendary Profession, serunya dalam batin. Kristal menyingkap takdir yang tersembunyi. Combat Type Profession Legendary Tear Snow Soul Sword Immortal. Kepala sekolah hampir tidak mampu mencerna kejadian tersebut. Sebuah Combat Profession legendaris terlebih lahir dari keluarga biasa
terbiasa dengan life profession sederhana, hampir mustahil terjadi. Dalam benaknya, ini pasti hasil mutasi yang sangat langka. Ketika aura biru mereda, Ling Xuan seakan berubah seketika. Wibawa dan keyakinan baru memancar dari raut wajahnya. Melihat transformasi tersebut, kepala sekolah mendekat dengan rasa hormat mendalam. Ia berjanji bahwa Akademi Qingqing akan mendukung sepenuhnya masa depan sang murid berbakat. Dengan senyum anggun, Ling Xuan menyampaikan terima kasih lalu turun dari platform. Kerumunan segera menyadari betapa jauhnya perbedaan awakening keduanya. Di antara mereka, dua siswi saling berbisik. Seorang bertanya-tanya, apakah Ling Xuan yang kini menjadi petarung legendaris masih akan memedulikan Ye Chuan si Pig Butcher? Temannya menanggapinya dengan nada mencibir, menganggap hal tersebut tidak mungkin terjadi. Menurutnya, Ling Xuan sedang melangkah menuju kejayaan, sedangkan Ye Chuan tetap berjalan di tempat. Dalam pandangannya, pecundang seharusnya tahu diri. Saat Ling Xuan mendekat, Ye Chuan mengucapkan selamat dengan tenang. Namun respon sang gadis telah berubah. Ia memanggil namanya dengan nada sedingin es, tangan terlipat. Ia mengakui mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka, tetapi ia menegaskan ingin meluruskan keadaan. Dengan ketegasan yang dingin, ia menyatakan bahwa mereka tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Orang-orang di sekitar tertegun. Tidak jauh dari sana, Liu Jinglong dan rekannya menyaksikan dengan senyum puas, menikmati rasa malu yang menimpa. Yang mengejutkan banyak orang, keterkejutan Ye Chuan perlahan berubah menjadi persetujuan ringan, seolah ia menerima tanpa keberatan. Mengira ia sedang berusaha terlihat kuat, Ling Xuan melanjutkan dengan nada merendahkan bahwa ia memahami betapa berat situasinya dan ia tidak perlu bersikap pura-pura. Kemudian dengan ketenangan yang menusuk, ia menambahkan bahwa seorang tukang jagal babi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berarti. Wajah Ye Chuan menggelap mendengarnya. Sudut pandang bergeser ke mata Ye Chuan, di mana Ling Xuan yang dulu tampak anggun kini terlihat seperti gadis berwajah babi yang congkak. Ketika Ling Xuan menegaskan bahwa mereka harus saling menjauh mulai sekarang, Ye Chuan hanya tersenyum lega. Dalam hati ia bersorak karena akhirnya bebas dari kepala babi yang selama ini mengganggunya. Tanpa menambahkan kalimat lain, ia berbalik dan berkata santai bahwa ia akan pergi. Ling Xuan membeku, tidak memahami perubahan sikapnya. Melihat kebingungan Ling Xuan, Liu Jinglong mendekat dengan senyum mengejek, menawarkan diri untuk memberikan pelajaran pada Ye Chuan dan memaksanya menerima kenyataan. Ling Xuan tidak menjawab, hanya menunjukkan raut gelisah. Namun Liu Jinglong justru menganggapnya sebagai persetujuan. Ekspresinya berubah lebih bengis sebelum ia berteriak memanggil Ye Chuan yang menjauh. Ye Chuan terus berjalan tanpa memedulikan panggilan tersebut. Tersulut kemarahan, Liu Jinglong melompat maju dan mencengkeram lengannya sambil bertanya, apakah Ye Chuan tuli? Barulah Ye Chuan berhenti. Ia menoleh perlahan, satu matanya memancarkan cahaya merah berbahaya sambil bertanya dengan tenang apa yang diinginkan. Dalam sekejap, aura gelap yang menyesakan meledak dari tubuhnya dan menelan Liu Jinglong dalam bayangan pekat. Sosok angkuh itu membeku, tubuhnya dikunci rasa takut, Liu Jinglong tenggelam dalam ilusi mengerikan, berubah menjadi babi ketakutan yang diikat di atas balok jagal. Di atasnya berdiri Ye Chuan dengan mata menyala dan sebilah pisau tajam terangkat tinggi. Ilusi itu terpecah dan di dunia nyata, Liu Jinglong jatuh tersungkur sambil bermandikan keringat, wajahnya sepucat tulang. Kerumunan tertawa melihat Jinglong ketakutan temannya berlari mendekat dan menuntut penjelasan. Namun Liu Jinglong hanya terengah panik. Dipenuhi rasa malu dan amarah, ia bangkit dan meluncurkan pukulan penuh tenaga ke arah wajah Ye Chuan. Namun gerakan Ye Chuan melampaui batas manusia biasa. Tinju mereka bertemu, tangan Ye Chuan diselimuti aura merah gelap. Benturan itu terdengar keras, Liu Jinglong terpental sambil menjerit. Kerumunan membeku. Ling Xuan, teman Liu Jinglong dan para pengamat terpaku. Sambil memegangi tangannya yang kesakitan, Liu Jinglong berteriak tidak percaya dan bertanya bagaimana seorang tukang jagal babi bisa mengalahkannya. Ye Chuan berdiri tenang dengan aura merah gelap yang mengalir di sekelilingnya. Dengan nada acuh, ia berkata bahwa seorang tukang jagal babi wajar memiliki tangan kuat, seakan memperlihatkan sedikit kekuatan tersembunyi dari profesinya. Keributan langsung pecah. Teman-teman Liu Jinglong menunjuk tangan yang remuk dengan wajah terkejut. Dikuasai sakit dan amarah, Liu Jinglong bersumpah akan membunuh Ye Chuan. Ia menyalurkan energi, lalu memanggil energy sword bernama Void Long ke tangan yang masih utuh. Di tengah kerumunan, dua gadis yang sedang bergosip berbisik bahwa pertarungan sudah berakhir. Yang satu mengatakan bahwa Liu Jinglong kini serius dan Ye Chuan pasti mati. Yang satu lagi bertanya, mengapa seorang tukang jagal berani menantang combat class dan menyesali bahwa ia tidak meminta maaf sedari awal. Semua orang tahu energy sword Liu Jinglong dapat membelah baja. Dibakar rasa malu dan amarah, ia mengangkat pedang itu siap menghabisi Ye Chuan. Namun sebelum serangan meluncur, udara mendadak membeku.
membeku. Salju turun perlahan dan es merambat sepanjang energy sword di tangannya. Frost menyelimuti tubuh Liu Jinglong, menciptakan lapisan dingin yang menahan seluruh geraknya. Dengan usaha besar, ia memalingkan kepala dan menatap tajam ke arah Ling Xuan. Bertanya, mengapa ia masih membantu Ye Chuan? Ling Xuan berdiri dengan tangan terlipat, aura dingin memancar darinya. Suara datarnya memerintahkan mereka berhenti. Ia menegaskan tidak tertarik menyaksikan pertarungan yang melibatkan dirinya. Terpaku pada Ye Chuan ketika ia menyatakan bahwa ia seharusnya memahami kenyataan. Mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Ia mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membantu, menjadi perpisahan terakhir bagi masa lalu mereka. Ye Chuan hanya berdiri dengan ekspresi bosan sambil membersihkan telinganya, seolah kata-kata Ling Xuan tidak berpengaruh. Ling Xuan memperingatkan bahwa Ye Chuan harus meninggalkan Qing Qing, sebab jika Liu Jinglong balas dendam, ia tidak akan turun tangan. Ye Chuan menjawab dengan menguap panjang lalu berkata bahwa jika tidak ada urusan lain, ia akan pergi. Dua gadis yang mengamati saling berpandangan, bingung apakah Ye Chuan memang setenang itu. Yang lain bertanya, bagaimana ia bisa begitu santai di tengah situasi seperti ini. Adegan berpindah ke Ye Chuan yang berjalan sendirian di jalan kota. Langkahnya terhenti ketika seorang wanita dengan anjing besar yang agresif menghadang jalan. Hewan itu menggonggong keras, menutup jalur. Persepsinya terpelintir, membuat wanita itu tampak seperti campuran manusia dan babi raksasa, sementara anjingnya berubah menjadi babi hutan yang buas. Kembali ke dunia nyata, anjing tersebut menerkam dan menggigit bagian bawah celananya. Dengan tenang, Ye Chuan meminta pemiliknya menarik babinya menjauh, lalu segera memperbaiki ucapannya menjadi anjing, sebab hewan tersebut menghalangi langkahnya. Kesalahan dalam pengucapan membuat perempuan tersebut murka. Dalam persepsi mereka yang saling terdistorsi, perempuan berwajah babi itu menyorongkan moncongnya ke wajah Ye Chuan sambil berteriak, menuntut apakah ia merasa memiliki jalanan dan menuduhnya tidak punya sopan santun. Namun alih-alih marah, ketenangan aneh justru menyelimuti Ye Chuan. Ia menarik napas panjang, menyadari momen ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan barunya. Tanpa ragu, Ye Chuan mengayunkan kakinya dalam sebuah tendangan kuat. Telapak-telapak kakinya memancarkan cahaya biru samar. Hentakan tersebut mengenai anjing itu dengan presisi mematikan, membuatnya mati seketika. Perempuan itu jatuh berlutut, meraung sambil memanggil anjingnya sebagai putranya. Sementara itu, sebuah notifikasi sistem berwarna biru muncul dalam pandangan Ye Chuan. Extra damage meningkat sebesar 1%. Mata Ye Chuan membesar, penuh kepuasan, teorinya benar. Kemampuan Swan Nemesis miliknya berfungsi pada makhluk apapun selama ia memandangnya sebagai babi. Perempuan tersebut yang kini dipenuhi amarah menerjangnya sambil menjerit bahwa ia pembunuh. Ia bersumpah akan bertarung dengannya sampai mati. Namun Ye Chuan tetap tenang. Ia menyatakan dengan datar bahwa dirinya adalah seorang psikopat dan untuk membuktikannya ia memperlihatkan diagnosis medis bertuliskan psycho. Dengan tatapan sedingin batu, ia bertanya apakah masih ada yang mau dibicarakan, karena jika tidak, ia akan pergi. Ketakutan segera menggantikan amarah perempuan itu, menyadari dirinya berhadapan dengan psikopat sungguhan. Seseorang yang bisa membunuhnya semudah ia membunuh anjingnya. Perempuan tersebut memaksa tersenyum kaku, tidak ada apa-apa. Ia gagap lalu menyingkir, semoga harimu menyenangkan. Cerita kemudian beralih ke rumah Ye Chuan, tempat orang tuanya menyambutnya dengan hangat. Ayahnya yang berotot, Yiki, tertawa lebar, menanyakan apakah ia benar-benar menjadi pig butcher. Ibunya berdiri di samping, tersenyum lembut. Ye Chuan mengangguk. Yiki tertawa puas sambil merangkul putranya. Dasar anak bandel, kamu benar-benar mirip ayah. Jadi tukang jagal babi yang jujur itu jauh lebih tenang. Lebih baik begitu daripada terus hidup dengan pertarungan dan darah. Besok ayah ajak kamu ke rumah jagal supaya mulai terbiasa. Malam itu, saat Ye Chuan tidur pulas dengan wansi bertema babi, sosok misterius muncul di luar rumah penyusup itu, menutupi wajahnya dengan kain dan bergerak perlahan mendekat. Tanpa membuka mata, ayahnya berkata dengan tenang bahwa seharusnya pria tersebut paham, putranya hanyalah seorang pig butcher. Ia memintanya untuk tidak datang lagi dan berhenti mengganggu kehidupan keluarga mereka. Pria misterius itu menanggapi dengan nada tidak percaya. Bagaimana mungkin putra dari Ghost Cry hanya seorang pig butcher biasa? Ia kemudian bertanya kepada Yiki, apakah benar Ye Chuan adalah anak kandungnya? Mendengar perkataan tersebut, emosi Yiki seketika memuncak. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan peringatan sebelumnya. Sosok berbalut perban terkekeh pelan. Tidak perlu marah jika anakmu hanya seorang butcher. Organisasi tidak memiliki minat pada dirinya. Setelah berkata demikian, sosok itu menghilang ke malam yang pekat. Keesokan paginya, Yiki membawa putranya menuju rumah jagal keluarga. Bangunan luas tersebut dipenuhi tumpukan bangkai babi yang bergelantungan pada kait besi. Mengenakan apron hitam, Ye Chuan mengikuti dengan fokus tegas. Seorang
butcher yang baik harus memiliki bilah yang baik, ujar Yiki ketika berhenti di depan kotak terkunci berisi 3 cleaver besar. Ye Chuan mengarahkan tangan ke cleaver bagian tengah. Begitu jari menggenggam gagang, notifikasi biru muncul di hadapannya, Pig Slaying Knife Selected, Gut Slaying Edge Talent Activated, bonus plus 0,1 attribute points per pig killed. Setelah putranya memegang senjata, Yiki memulai memberi pelajaran menggunakan pisau dengan baik. Dalam persepsi Ye Chuan, bangkai tersebut berubah menjadi monster babi besar bertaring dan mendengus bengis. Bidik titik lemah, bunuh dalam 1 tebasan. Ye Chuan menggenggam cleaver lebih erat dan menebas dengan kekuatan penuh. Beberapa detik kemudian, babi tersebut berhenti bernapas. Seketika sistem menampilkan notifikasi Pig Slaying God Ye Chuan has successfully butchered a fat pig. Gain 1% XP. Damage against the pig tribe increased by 1% plus 0,1 free attribute point. Yiki tertawa kaku. Ia memuji performa putranya, mengakui kekuatan Ye Chuan, namun juga menyebutkan sedikit kekecewaan karena tebasan tidak sepenuhnya presisi babi, seharusnya mati dalam 1 tebasan. Ia mengingatkan agar selalu menarget arteri utama. Bila cleaver cukup cepat, babi tidak sempat menjerit. Ye Chuan mengangguk menandakan paham, walau ekspresinya tetap datar. Menyadari kurangnya antusiasme, Yiki mencoba menyemangatinya. Ia mengakui pekerjaan jagal bisa terasa membosankan, tetapi profesi ini adalah sumber nafkah keluarga. Sebelum Yiki melanjutkan penjelasan, Ye Chuan memberi isyarat dengan menunjuk kawanan babi lainnya, meminta izin untuk menyelesaikan semuanya. Melihat inisiatif tersebut, Yiki tersenyum bangga dan memberikan persetujuan, bahkan menyarankan agar Ye Chuan membantu memotong babi milik Paman Li dan Paman Tran juga. Maka dimulai perjalanan Ye Chuan sebagai butcher rumah jagal. Ia mengulang proses tanpa lelah, mengasah kemampuan setiap kali menebas. Pada awalnya, ia mengandalkan skill dan beberapa kali tebasan untuk menghabisi babi, namun seiring meningkatnya kemahiran, hanya memerlukan 3 tebasan bersih. Sesekali dengan tangan dominan, 1 tebasan tajam sudah cukup membuat babi mati tanpa suara, sama seperti ayahnya lama-kelamaan, kemampuan memotong Ye Chuan meningkat drastis. Ia tidak lagi memerlukan skill dan jumlah tebasan semakin sedikit. Setiap kali bertambah jumlah korban tebasan, sistem memberikan hadiah Pig Slaying God Ye Chuan has successfully butchered a fat pig. Gain 1% XP. Damage against the pig tribe increased by 1% plus 0,1 free attribute point. Sampai akhir hari, ia menebas 49 ekor. Damage bonus terhadap pig tribe mencapai 100% dan 3 atribut dasar meningkat dari 10 menjadi 14,9. Jika bukan karena lengannya sangat lelah dan bergetar, Ye Chuan masih ingin melanjutkan. Para pekerja lain menatap heran, tak menyangka ia menguasai keahlian tersebut. Dalam waktu singkat, ia meragukan apakah ia benar anak biologis Yiki. Mereka membutuhkan 1 minggu untuk mencapai hasil yang dilakukan Ye Chuan hanya dalam 1 hari. Yiki penuh kebanggaan, menepis rasa terkejut pria itu. Jangan terlalu heran, putraku adalah a divine pig butcher. Jika profesi Ye Chuan tidak dibatasi hanya pada penyembelihan babi, Yiki benar-benar percaya putranya dapat menjadi butcher paling mengerikan hingga dunia gemetar mendengar namanya. Sementara itu, Ye Chuan menatap cleaver di tangannya dalam-dalam. Ada perasaan aneh tumbuh di dalam diri. Ia tidak mengerti penyebabnya, namun membunuh babi terasa sangat menenangkan sekaligus memuaskan. Seolah dia bisa terus melakukannya tanpa bosan sedikit pun. Hari berikutnya, Ye Chuan menyiapkan tasnya lalu meninggalkan rumah. Dunia dipenuhi berbagai ras dan makhluk buas, manusia tidak lagi terbagi berdasarkan negara. Seluruh umat manusia bersatu dalam Human Federation yang terbagi menjadi 9 Special Zone Chiching. Kota tempat Ye Chuan tinggal berada di perbatasan Special Zone 5. Meninggalkan wilayah manusia berarti menghadapi ras berbahaya yang menjadikan manusia sebagai santapan. Namun, bagi mereka yang memiliki profesi tempur, dunia luar adalah tempat terbaik untuk berlatih dan berkembang. Berdiam di dalam kota selamanya tidak akan menciptakan seseorang yang mampu mencapai tingkat puncak. Sebelum keluar dari kota, Ye Chuan menyelesaikan proses registrasi sederhana di gerbang. Penjaga mengingatkan bahwa sebagai life skill professional, ia hanya diizinkan beroperasi dalam radius 1 km dari kota. Ye Chuan mengangguk patuh lalu melangkah keluar. Liar, tandus, dan dipenuhi rerumputan tinggi yang tak terurus. Saat memasuki semak rendah yang rapat, kewaspadaannya meningkat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bayangan hitam melompat dari balik semak sosok humanoid berwarna hijau, tinggi sekitar 1 meter, membawa pisau kecil.
Goblin tersebut menjerit sambil menyerang. Mengenali makhluk tersebut dengan cepat, Ye Chuan segera mengaktifkan skill Blood Shadow of the Butcher. Letupan niat membunuh meledak membuat Goblin membeku ketakutan selama 1 detik penuh. Memanfaatkan momen, Ye Chuan menerjang ke depan dan menebaskan pisaunya Goblin itu bahkan tak sempat bereaksi sebelum terbelah bersih berkat 100% bonus damage dari Pig Tribe Nemesis. Membunuh Goblin terasa sangat mudah. Sebuah notifikasi sistem muncul, Butcher Ye Chuan has slain a special pig using a butcher knife. Gain 5% experience. Pig Tribe Nemesis bonus increase by 1% plus 0,1 free attribute point. Ye Chuan menyadari bahwa semakin kuat makhluk mirip babi yang ia bunuh, semakin besar hadiah yang didapat. Menyembelih babi biasa hanya memberinya 1% experience, sedangkan Goblin ini memberinya 5%. Waktu yang dibutuhkan hampir sama, tetapi hasilnya jauh lebih besar. Ia teringat peringatan gurunya. Goblin licik, agresif, dan sangat kompak. Bila satu muncul di depanmu, itu hanyalah pengalih. Yang lain akan menyerang dari belakang benar saja. Sekelompok goblin merayap keluar dari persembunyian, mata mereka menyala marah. Namun di mata Ye Chuan, yang terlihat hanyalah karung-karung XP raksasa. Dengan seringai garang, ia menantang mereka untuk datang, menyebut mereka babi kecil yang jelek. Para goblin menyerbu serentak. Ye Chuan tidak gentar, ia menggenggam butcher knife erat-erat dan menerjang ke tengah kelompok, melepaskan pembantaian tanpa ampun. Di dunia ini, goblin berada di dasar rantai makanan. Andai bukan karena kemampuan berkembang biak yang sangat cepat, spesies mereka sudah lama punah. Dengan satu ayunan cepat, goblin terdekat ambruk tanpa sempat mengeluarkan suara, tak bernyawa bahkan sebelum menyentuh tanah. Akhirnya hanya tersisa satu goblin. Makhluk itu gemetar hebat, matanya membesar ketakutan, melihat kawan-kawannya roboh satu persatu. Saat tatapan dingin Ye Chuan terkunci padanya, goblin itu berbalik melarikan diri. Ye Chuan tidak langsung mengejar. Ia mengikutinya dari jarak aman, karena goblin tidak pernah sendirian. Di mana ada satu, di situ ada sarang. Benar saja, para goblin menyelinap ke sebuah gua pegunungan yang gelap. Tanpa ragu, Ye Chuan melangkah masuk, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin yang nyaris gila, senyum seorang predator sejati. Jeritan kesakitan meledak dari kedalaman gua. 1 jam kemudian, tak ada satu goblin pun yang tersisa. Tanah dipenuhi mayat, sebagian besar goblin tewas akibat sayatan mematikan di tenggorokan. Selesai bertarung, Ye Chuan menilai hasilnya. Dalam waktu 1 jam saja, ia telah menyembelih 73 goblin. Risikonya terbayar. Stat saat ini adalah Strength 251, Agility 25, Spirit 25, Pig Tribe Nemesis bonus plus 120%. Di ujung terdalam, ia menemukan tempat berkembang biak goblin, disegel oleh pintu kayu kasar. Dengan satu tendangan, Ye Chuan menghancurkannya. Di dalam, ia menemukan seorang perempuan kotor namun tidak terluka, pakaiannya masih utuh bersama beberapa anak goblin. Meski mulutnya tersumbat, matanya membesar penuh harap saat melihat Ye Chuan. Ia meronta, memohon pertolongan. Gadis berponi kuda itu gemetar, air mata mengalir saat kain kotor menyekap mulutnya. Di hadapannya, Ye Chuan berdiri tegak, mengangkat pisau tinggi, jantungnya berdegup kencang. Panik mencengkeram dadanya. Ia memejamkan mata, sebersit pikiran putus asa melintas. Ia tidak ingin mati. Dengan gerakan cepat dan tegas, bilah pisau menebas udara pekik, lepas dari tenggorokannya, lalu mereda ketika kain di mulutnya terlepas, bukan nyawanya yang melayang. Ye Chuan membungkuk, suaranya tenang namun tegas, menyuruhnya berhenti berteriak. Goblin sudah mati. Dalam kebingungan, ia menoleh. Di belakangnya tergeletak tubuh anak-anak goblin. Kesadaran menyentak. Ia langsung memeluk Ye Chuan sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Bahkan mengaku hampir dilukai oleh para goblin. Namun raut wajah Ye Chuan tetap datar. Ia berkata bahwa tujuan datang bukan untuk menyelamatkannya. Meski begitu, sang gadis sulit mempercayai ucapannya. Ia bertanya, apakah benar Ye Chuan membunuh seluruh goblin dan memujinya luar biasa sambil menebak apakah ia berasal dari kelas tempur. Gadis tersebut memanggil dari belakang, menanyakan namanya tanpa menoleh. Ye Chuan menjawab dengan singkat, Ye Chuan. Setibanya di luar gua, ia menunjuk hamparan padang terbuka dan berkata bahwa bila ia bergerak lurus ke arah tersebut, maka pada akhirnya akan mencapai kota. Tanpa menunggu balasan, ia kembali melangkah pergi. Namun sang gadis justru mengikutinya. Ye Chuan berhenti mendadak. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pisau hingga berada di dekat wajah perempuan tersebut. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, ia bertanya alasan mengikuti dirinya dan memperingatkan agar jangan memberi alasan bahwa ia adalah mata-mata goblin. Panik, gadis itu menggeleng cepat. Ia berkata tidak berani kembali seorang diri. Ye Chuan menatapnya sejenak sebelum bertanya nama serta tujuan. Ia memperkenalkan diri sebagai Xia Nannan. Dalam beberapa hari ke depan, ibunya berulang tahun dan ia pergi mencari Blood Moon Flower sebagai hadiah. Namun malang, ia tertangkap sebelum sempat pulang. Tatapannya kemudian mengarah pada pisau milik Ye Chuan. Ia menawarkan kesepakatan. Jika Ye Chuan membantunya mendapatkan Blood Moon Flower, ia akan mengantarnya bertemu pandai besi terbaik di Qinqing untuk membuatkan pisau baru.
Ye Chuan bertanya, apakah ia benar-benar mengenal pandai besi terbaik di Qingqing? Nada suaranya berubah dingin. Ia memerintahkannya kembali dan berhenti mengikutinya atau ia akan menebasnya. Di dalam hati, Nan Nan terkejut. Ia tidak menyangka seseorang berani bersikap sedingin itu kepada dirinya. Seorang perempuan yang merasa memiliki kecantikan. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang salah dengan laki-laki tersebut? Meskipun diberi peringatan, ia tetap mengikuti dari belakang sambil bertanya, apakah Ye Chuan tahu siapa dirinya? Ia menyebut bahwa ayahnya adalah Xia Beihai. Pikiran Ye Chuan terhenti sejenak mendengar nama Xia, pemimpin salah satu 4 keluarga bangsawan besar di Qingqing, seorang 9th rank masterclass transferee yang hanya selangkah menuju Grandmaster. Jika benar, maka mendapatkan 10 pisau pick butcher berkualitas tinggi bukan masalah besar bagi keluarga tersebut. Tanpa ragu, Nan Nan memperlihatkan sebuah token keluarga dengan lambang Xi Clan terukir di permukaannya. Ia menjelaskan bahwa token tersebut merupakan perlindungan dari ayahnya. Dengan token itu, bahkan Climbing Pond Realm Transferee sekalipun tidak dapat melukainya. Ia tertangkap karena lengah, bukan kalah dalam pertarungan, sebab mereka tak mampu menyakitinya secara langsung. Ye Chuan mendekat, memperhatikan token tersebut. Nan Nan sedikit tersipu mengira pria lain mungkin sudah memanfaatkannya bila berada di posisi sama. Ye Chuan mengenali keaslian token itu. Ia mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa ia mempercayainya. Ia akan membantu mendapatkan Blood Moon Flower, dan sebagai balasannya, Nan Nan akan membantu mendapatkan pisau tingkat tinggi. Kesepakatan mereka ditutup dengan jabat tangan. Nan Nan mengambil peta lipat dari barang bawaannya. Ia menjelaskan bahwa peta tersebut dibeli dari seseorang dan menunjukkan lokasi Blood Moon Flower, namun ia memperingatkan bahwa di mana bunga tersebut tumbuh, Blood Moon Python pasti berada tidak jauh. Makhluk itu sangat berbahaya. Nan Nan mengangguk sambil mengingat penjelasan dari buku panduan bertahan hidup di alam liar. Blood Moon Python memiliki kekuatan setara 9th rank apprentice. Ia ragu apakah Ye Chuan mampu menghadapinya dalam keadaan saat ini. Ye Chuan terlihat tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Python sebelumnya. Hati Nan Nan mulai gelisah, apakah pria ini benar-benar mendengarkannya? Namun ia mencoba berpikir logis, jika ia bisa sendirian memusnahkan satu suku goblin, bagi standar kelas tempurnya ia tidak beda dari seorang dewa. Ye Chuan mendorong Nan Nan untuk maju dan memintanya memimpin jalan. Sepanjang perjalanan, Nan Nan tidak bisa menghilangkan kesan aneh darinya, seolah ia bisa diandalkan dan sekaligus tidak bisa dipercaya pada saat bersamaan. Mereka tiba di hamparan padang rumput terbuka. Keduanya berjongkok di balik rerumputan tinggi. Tak jauh dari mereka, seekor Silverhorned Rhino raksasa sedang merumput dengan tenang. Suara Nan Nan merendah menjadi bisikan. Ia memperingatkan agar mereka jangan sampai memancing kemarahan sang monster, karena sekali mengamuk, kekuatannya dapat menyaingi 8th rank apprentice. Nada suara Nan Nan pelan namun mendesak. Ia mengingatkan Ye Chuan bahwa mereka hanya perlu memutar dan menghindari makhluk tersebut dengan tenang. Namun saat Nan Nan masih berbicara, Ye Chuan sudah mengangkat pisau dan mengarahkannya pada Silverhorned Rhino. Menurutnya, bila hari ini berani memakan rumput, besok bisa saja berani memakan manusia, sehingga keberadaan makhluk semacam itu tidak layak dibiarkan. Nan Nan ternganga mendengar alasan tersebut. Jadi hanya itu alasanmu? Ia tergagap, ketidakpercayaan menembus rasa takutnya. Sebelum Nan Nan sempat berkata lagi, tubuh Ye Chuan sudah bergerak. Ia melesat ke depan dengan kecepatan tiba-tiba, tanah berderit di bawah pijakannya. Lengan Ye Chuan terangkat, pisau berkilat dengan presisi mematikan. Silverhorned Rhino mengeluarkan suara serak tercekik sebelum tubuh besarnya roboh di atas rumput. Darah hijau gelap mengalir deras dari luka dan meresap ke tanah. Beberapa saat, Nan Nan hanya berdiri terpaku, membeku karena terkejut. Silverhorned Rhino raksasa kini tergeletak tak bergerak di hadapannya. Lalu setelah hening sekejap, suaranya memecah keheningan dengan jeritan tajam penuh ketidakpercayaan. Ia berteriak kaget menyadari bahwa Ye Chuan menumbangkan monster tersebut dengan satu tebasan saja. Sebuah sistem perompak bercahaya muncul dalam pandangan Ye Chuan layaknya iklan game mobile yang menjengkelkan. Congrats, level up, rank 7, apprentice pick clan, nemesis bonus now, 122% damage. Ye Chuan melirik cleaver di tangannya. Senjata malang tersebut tampak seolah baru keluar dari blender. Dalam hati ia bertanya, berapa lama lagi benda ini bisa bertahan? Nan Nan menggenggam lengan Ye Chuan dan bertanya apa profesi Ye Chuan. Ye Chuan menjawab santai sambil mengangkat bahu bahwa lifetime profession dirinya hanyalah pick butcher. Nan Nan seketika kaget. Ia memprotes, bertanya sejak kapan butcher bisa mengalahkan monster dengan satu serangan. Menurutnya Silverhorned Rhino tersebut bahkan sanggup menahan serangan sekelas meteor. Ye Chuan yang sama sekali tidak terusik berlutut di samping bangkai dan
mulai memotong tanduk Silverhorn layaknya mentega. Ia bergumam bahwa sebenarnya badak ini sudah terlalu tua. Itulah sebabnya ia gampang dihabisi. Mata Nan berkedut. Dalam hati ia menyindir bahwa sangat masuk akal bila predator puncak kebetulan mati karena usia tepat pada detik yang sama saat Ye Chuan menebasnya. Namun karena tidak punya penjelasan lebih baik dan sudah terlalu lelah untuk berdebat, ia hanya menghela napas dan kembali fokus pada tujuan mencari Blood Moon Flower. Ia mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Di bagian lain hutan, kepala sekolah Qingchong Academy memimpin murid-muridnya layaknya pemandu tur di kebun binatang yang dipenuhi monster. Kalian semua sudah tampil cukup baik, ucapnya dengan nada khas orang dewasa yang terdengar seperti pujian, tetapi terselip pesan bahwa mereka seharusnya bisa berbuat lebih baik jika sedikit lebih bersungguh-sungguh. Tatapannya berhenti pada Ling Xuan yang dingin dan anggun, seakan menilai betapa jauh ia berada di atas murid lain. Kalian berdua adalah murid yang paling kuandalkan, katanya sambil mengangguk. Mendadak kepala sekolah menegang. Ia membentak sambil berputar ke arah pepohonan, memerintahkan agar siapapun di sana menampakkan diri. Ye Chuan dan Nan pun keluar dari balik bayangan. Ye Chuan berkedip pelan sambil membatin betapa menyenangkan bisa bertemu rombongan seperti ini sekarang. Jari Liu Jinglong teracung, menuding lurus ke arah Ye Chuan, menuntut penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan di wilayah perbatasan. Ye Chuan menggaruk kepala dan menjawab singkat bahwa ia hanya kebetulan lewat. Seorang siswi bertubuh besar mendengus, menyebut jawaban Ye Chuan jelas bohong. Menurutnya, Ye Chuan masih terobsesi pada Ling Xuan, itulah kenapa ia mengikuti. Sungguh menyedihkan. Tatapan Ye Chuan sekilas beralih pada Ling Xuan. Di matanya, gadis tersebut kembali menjadi pig face girl. Ling Xuan memanggil namanya dengan suara tajam, menegaskan bahwa mereka kini berasal dari dunia yang berbeda, menyuruhnya berhenti mengganggu. Aura merah gelap berkedip di sekitar tubuh Ye Chuan sementara tinjunya mengepal. Dalam hati, ia merasa situasi ini sungguh membuatnya jengkel. Wajah Liu Jinglong berubah dengan seringai jahat, ia bergumam sambil tertawa, mengaku sempat khawatir tidak mendapat kesempatan menyelesaikan urusan mereka. Lalu ia melepaskan kekuatan. Aura ungu meledak di sekelilingnya dan di tangannya termaterialisasi sebuah katana bercahaya. Seorang pengikut Liu Jinglong terperangah kagum, berteriak bahwa senjata tersebut adalah Yellow Rank Low Grade Spirit Weapon. Kepala sekolah Qingchong Academy menyaksikan peningkatan kekuatan Liu Jinglong dengan kebanggaan seorang pria yang sebenarnya salah menilai situasi. Dalam beberapa hari saja, murid tersebut telah mencapai 4th Rank Apprentice dan menguasai Yellow Ranked Spirit Weapon. Sang kepala sekolah termenung, menurutnya Liu Jinglong benar-benar jenius di antara kawanan biasa. Kepercayaan dirinya pada Liu Jinglong meroket. Ia bahkan berpikir Liu Jinglong mungkin mampu bertarung seimbang dengan 6th Rank Apprentice. Ling Xuan melangkah maju, wajahnya lebih dingin dan berkata bahwa ia sudah menyuruhnya meninggalkan Qingqing. Kali ini jangan berharap ia menolongnya. Di sebelahnya, pipi Nan merah dan bertanya apakah Ye Chuan punya masalah dengan mereka. MC bertanya, menurutmu berapa harga Yellow Rank Low Grade Spirit Weapon kalau dijual? Otak Nan seperti korslet sesaat. Sebelum kemudian menjawab bahwa mungkin beberapa ratus ribu koin, tapi apa kau sungguh memikirkan uang sekarang? Tubuh Liu Jinglong menegang saat kenangan memalukan terputar kembali di dalam kepalanya. Tentang momen awakening di mana sorot perhatian direbut Ye Chuan dan membuat dirinya seperti figuran. Akan kuperlihatkan pada semuanya. Dengan teriakan yang terdengar lebih seperti lolongan, ia melompat dan mengayunkan pedangnya dalam serangan yang seolah mustahil dihentikan. Ye Chuan menguap lalu mengangkat cleaver berkarat miliknya untuk menahan serangan. Liu Jinglong menuangkan seluruh tenaganya ke dalam tebasan itu. Suara retakan keras terdengar membelah udara. Bilah biasa milik Ye Chuan yang dipaksa melampaui batas akhirnya hancur berkeping-keping. Wajah Liu Jinglong berubah menjadi seringai kesombongan. Setelah hari ini, kau tidak akan pernah menjadi pig butcher lagi. Kepala sekolah mengamati dari samping dengan tatapan dingin. Tidak ada pedang biasa yang bisa menandingi spirit weapon sejati. Menurut pemikirannya, pertarungan sudah mencapai akhir yang tidak terhindarkan. Namun, kenyataannya belum selesai. Ye Chuan memperhatikan gagang pisau patah yang masih tergenggam erat. Dengan kibasan santai tangan, ia membuangnya. Suara tenangnya memecah ketegangan. Aku tidak perlu pisau untuk mengalahkanmu. Jangan bilang aku tidak sudah memperingatkanmu, katanya dengan suara pecah oleh emosi. Hancurlah. Dengan teriakan terakhir penuh keputusasaan, ia mengayunkan pedang bercahaya itu sekuat tenaga. Mata Ye Chuan berkilat. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk diikuti, ia bergeser menghindari tebasan mematikan dari spirit weapon tersebut. Tangan kanannya meluncur seperti piston dan menghantam tepat di perut Liu Jinglong. Tubuh Liu Jinglong melipat mengikuti pukulan lalu terpental ke belakang. Ia melayang di udara dengan lengan serta kaki terayun tidak beraturan, lalu menghantam tanah dalam posisi memalukan. Jinglong, pekik temannya sambil berlari menghampiri. Liu Jinglong meringis, seluruh tubuhnya bergetar menahan rasa sakit.
Di sela gigi yang terkatup rapat, ia berbisik bahwa dirinya baik-baik saja. Namun tubuh yang bergetar dan wajah sepucat abu justru memperlihatkan kebalikannya. Tatapan kepala sekolah menembus ke arah Ye Chuan, gelap dan penuh perhitungan. Saat ia melangkah maju, pikirannya dipenuhi kemungkinan mengejutkan. Mungkinkah pemuda yang terlihat sederhana mampu mencapai rank 7? Ye Chuan meraih spirit weapon yang dijatuhkan lawannya. Ternyata tampilannya cukup bagus. Di sisi lain, teman Liu Jinglong hampir kehilangan akal di depan kepala sekolah. Tidak mungkin dia rank 7. Bahkan Ling Xuan yang disebut sebagai jenius baru berada di rank 6. Kepala sekolah mengangguk seperti orang bijak yang sudah terlalu sering mendengar keluhan murid. Ya, hal tersebut memungkinkan. Ia lalu memulai penjelasan panjang mengenai sistem leveling yang tidak masuk akal. Profesi combat membutuhkan pengalaman nyata, latihan tanpa henti, pertarungan brutal, serta pengalaman mendekati kematian. Perkembangan awalnya sangat lambat dan menyakitkan, tetapi ketika melewati masa sulit, kemajuan meningkat tajam. Profesi Life mendapat jalur mudah pada tahap awal. Alkemis hanya meracik potion, weaponsmith hanya menempa logam, dan Ye Chuan sebagai pig butcher hanya perlu terus menyembelih babi. Ling Xuan akhirnya menyadari hal sebenarnya. Kemenangan Ye Chuan bukan semata skill, melainkan hasil grinding tanpa henti sehingga atribut dasarnya lebih tinggi. Ia mulai mempertanyakan apakah hal seperti ini masih bisa dianggap adil. Kepala sekolah menambahkan, setiap kali Ye Chuan naik satu tingkat realm, jumlah babi yang harus ia bunuh akan berlipat ganda. Ketika ia mencapai Dengtang realm, jumlah babi yang harus ia bunuh untuk naik tingkat lagi akan menjadi angka yang sangat besar, hampir tak terbayangkan. Namun, setelah seseorang dengan profesi tipe tempur menguasai teknik bertarung pada tahap awal, kemajuan mereka di tahap-tahap selanjutnya akan menjadi semakin cepat. Dengan kata lain, ya Chuan saat ini mengandalkan realmnya yang tinggi untuk mengalahkan Jinglong, tetapi dalam beberapa tahun, ia akan sepenuhnya dikalahkan oleh para profesional bertipe tempur. Setelah mendengar jalur karirnya digambarkan dan dianggap tidak berharga, Ye Chuan tetap tenang. Ia berbalik sambil melambaikan tangan. Kalau sudah selesai, aku harus kembali menyembelih babi nanti. Namun sebelum ia sempat pergi, Ling Xuan melangkah maju dengan tatapan yang memadukan rasa kasihan dan penghinaan. Untuk apa kau melakukan semua ini? Semua usaha yang kau lakukan hanya untuk memamerkan dirimu di depanku. Ia kemudian mengumumkan bahwa dirinya telah diterima di Tian Academy yang sangat bergengsi. Menurutnya, mereka kini berasal dari dunia berbeda. Ye Chuan hanya menatap datar tanpa emosi. Kesabaran Nan Nan akhirnya hancur. Ia berdiri di antara Ye Chuan dan para penuduh layaknya tameng penuh kemarahan. Ye Chuan sedang membantuku mencari Blood Moon Flower. Bertemu kalian hanyalah nasib buruk yang luar biasa. Ia meletakkan kedua tangan di pinggang dan tatapannya menyapu seluruh rombongan murid akademi. Jadi drama khayalan macam apa yang kalian bayangkan di kepala masing-masing. Siswi bertubuh besar mencibir, ia menyebut bahwa rupanya ada yang masih memedulikan sampah yang ditinggalkan Ling Xuan. Teman Liu Jinglong mengiyakan. Ia berkata bahwa Ye Chuan memang tidak punya skill lain, tetapi ia hebat dalam hal mencari perempuan. Ia menatap bergantian lalu berkomentar bahwa Ye Chuan menemukan pasangan baru dengan sangat cepat. Bagaikan pelacur dan anjing, pasangan yang cocok. Kesabaran Nan Nan benar-benar lenyap. Ia melepaskan satu pukulan keras yang memicu gelombang energi. Ledakan tersebut mengenai bukan hanya dua orang yang berbicara seenaknya, melainkan seluruh murid akademi termasuk Ling Xuan dan kepala sekolah yang terlihat kebingungan. Kepala sekolah terhuyung mundur, bekas merah jelas muncul di pipinya. Mengapa aku terkena juga? Nan Nan berdiri tegak di samping Ye Chuan dengan tangan yang masih mengepal. Ling Xuan memegang pipinya yang perih, hanya mampu menatap dengan tidak percaya. Amarah Ling Xuan menyala, aura biru es dari Snow Soul Sword Immortal muncul mengelilingi tubuhnya. Ia menarik pedang sambil bertanya, bagaimana Nan Nan berani menamparnya dan apakah ia sedang mencari mati. Saat Ling Xuan bersiap menyerang, Nan Nan tidak bergerak sedikit pun. Ia justru mengangkat amulet pelindung keluarga. Melihat amulet tersebut bagaikan efek freeze yang langsung menghentikan seluruh gerakan. Ini bukan lagi sekadar pertarungan. Ini sudah menyentuh wilayah kesalahan yang bisa menghancurkan masa depan. Kepala sekolah langsung bergerak meraih lengan pedang Ling Xuan dan memintanya berhenti. Dengan nada panik, ia menjelaskan kepada Ling Xuan dan semua orang yang hadir bahwa ia baru menyadari gadis di depan mereka adalah nona muda dari keluarga Xia Beihai yang berpengaruh. Sikapnya berubah total, dari berwibawa dan memerintah menjadi seramah mungkin, nyaris seperti sedang memohon. Ia berbalik pada Nan Nan dengan ekspresi menyesal, hampir memelas, lalu menanyakan apa yang membawanya ke wilayah kecil seperti tempat mereka sekarang. Nan Nan sama sekali tidak tertarik dengan basa-basi. Ia menepis pertanyaan kepala sekolah dengan satu gerakan tangan dan menjawab tegas bahwa ia bisa pergi kemanapun yang ia mau. Setelah itu, ia langsung membalik keadaan, menegur kepala sekolah atas kualitas dan sikap murid-muridnya yang buruk. Kepala sekolah hanya bisa menundukkan kepala, meminta maaf dan mengakui kesalahan sambil berjanji akan memberi hukuman disiplin yang layak pada semua murid ketika mereka kembali ke akademi. Namun Nan Nan belum selesai.
Ia mengacungkan telunjuk tepat ke arah Ling Xuan dan menuntut kepala sekolah, memaksa Ling Xuan meminta maaf kepada Ye Chuan. Permintaan tersebut membuat Ling Xuan benar-benar terpukul. Pikirannya kacau ketika menyadari gadis yang menurutnya kasar dan tidak sopan itu ternyata putri dari Xia Beihai yang legendaris. Ia tidak sanggup memahami bagaimana seseorang dengan status setinggi itu bisa dekat dengan orang seperti Ye Chuan. Kepala sekolah yang sangat takut menyinggung keluarga Xia Beihai lebih jauh langsung mengeluarkan perintah tegas agar Ling Xuan segera meminta maaf. Terpojok dan dipermalukan habis-habisan, Ling Xuan akhirnya mengucapkan permintaan maaf pelan kepada Ye Chuan. Di dalam hati, wajahnya dipenuhi amarah dingin yang nyaris membara. Ia bersumpah keluarga Xia Beihai akan menanggung balasan atas penghinaan ini. Setelah merasa cukup dengan drama yang terjadi, Ye Chuan menoleh pada Nan Nan dan berkata singkat, "Kita pergi." Saat mereka mulai berbalik, Liu Jinglong yang masih tergeletak lemas di tanah berteriak menyuruh mereka berhenti. Ia menuntut agar Ye Chuan mengembalikan spirit weapon miliknya. Ye Chuan yang masih membawa pedang curian di punggung mengejek Liu Jinglong, menyuruhnya mengambil sendiri kalau merasa mampu sambil menambahkan bahwa kapan saja mau rematch, ia siap. Sebagai penutup, Nan Nan menjulurkan lidah ke arah lawan yang kalah dan membuatnya semakin kesal. Liu Jinglong hanya bisa memegang dada, menahan amarah yang tidak bisa ia lampiaskan. Ketika Ye Chuan berjalan menjauh, Liu Jinglong menjeritkan ancaman terakhir dengan suara penuh amuk. Tunggu saja, terbebas dari keributan akademi, Ye Chuan dan Nan Nan akhirnya bisa fokus pada misi utama. Tanah berbatu berderak di bawah langkah mereka, sangat kontras dengan suasana penuh emosi sebelumnya. Nan Nan kembali mengecek peta lalu menatap ke atas ke arah tebing yang terasa mengancam. Di sana ada mulut gua dengan cahaya merah suram yang memancar dari dalam. Menjadi tujuan mereka. Bunyi notifikasi yang familiar menggema di dalam kepala. New weapon designated, Spirit Sword has been assigned as your exclusive pig slaying knife. Unique effect, God Slaying Edge is now active. Bonus, superior weapon quality grants NOL, 2 attribute points per pig slain. Ye Chuan melirik ke Spirit Sword yang tergantung di punggungnya. Jadi, pedang yang lebih baik berarti lebih banyak stats setiap sekali tebas. Alur pikirannya terputus ketika Nan Nan merogoh belahan dada dan mengeluarkan 2 bola kecil dengan warna mencolok. Ye Chuan sempat melongo tidak bisa berkata apa-apa. Di sana ada slot inventory tersembunyi ya, apa itu? Wajah Nan Nan sedikit memerah saat ia mengangkat 2 bola tersebut. Ini namanya Thunder Fire Pearl jelasnya. Kalau seorang Ascension Realm expert lengah dan terkena ledakan Thunder Fire Pearl, luka yang mereka terima bisa sangat parah. Saat Blood Moon Serpent muncul, benda ini bisa jadi penyelamat hidup. MC berkata, "Kau luar biasa. Aku naik dulu, cek keadaan di atas." Ye Chuan melompat dari dinding tebing dan mendarat ringan di bibir batu yang tadi ditunjuk Nan Nan. Pemandangan di depannya benar-benar menakjubkan. Hamparan Blood Moon Flowers berwarna merah berdenyut yang memancarkan cahaya aneh ke dinding batu di sekitarnya. Dari seberang jurang, suara Nan Nan terdengar jelas dan penuh semangat meski jaraknya cukup jauh. Mereka asli, serunya, kegirangannya menggema di sepanjang dinding ngarai. Dan bukan hanya Blood Moon Flowers biasa. Ini adalah Blood Crystal Twin Flowers yang sangat langka. Benar-benar keberuntungan luar biasa. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama. Dari bayangan terdalam di dalam gua di belakang Ye Chuan muncul perlahan kepala bersisik raksasa. Ye Chuan terpaku di tempat, terkejut melihat makhluk raksasa yang tiba-tiba menampakkan diri. Itu adalah Blood Moon Great Python. Namun melalui lensa aneh yang terbentuk dari profesinya sebagai pig butcher, wujud kepala ular mengerikan, tersebut berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih familiar. Sekarang ia berhadapan dengan monster berkepala babi, iblis raksasa. Melihat kesempatan terbuka, Ye Chuan meraih bunga dan langsung kabur, melompat dari tepi tebing seolah nyawanya dipertaruhkan. Dari tebing seberang, Nan Nan melihatnya lari terbirit lalu berteriak agar ia menggerakkan badan lebih cepat. "Hati-hati," seru Nan Nan dan dengan sekuat tenaga ia melempar salah satu Thunder Fire Pearl. Bola kecil itu meluncur di udara dan meledak tepat di wajah Python, menimbulkan ledakan api besar. Gelombang kejut menghantam Ye Chuan dan membuatnya terbanting ke tanah. Nan Nan segera berlari mendekat. Ledakannya benar-benar mengerikan, kepala Python raksasa tersebut berasap. Ye Chuan bergumam pelan masih tertegun. Serius, bola kecil barusan benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Python yang kepalanya hangus dan tak mampu mengarahkan gerakannya mengamuk membabi buta. Lalu meleset total, kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh terguling dari tebing. Saat bahaya langsung mereda, Ye Chuan menyodorkan bunga bercahaya kepada Nan Nan. Wajah Nan Nan pun berbinar seperti anak kecil yang mendapat hadiah hari raya saat menerima Blood Crystal Twin Flower yang berharga. Begitu adrenalin mulai surut, Ye Chuan bertanya, "Sebenarnya apa istimewanya bunga ini?" Nan Nan menjelaskan bahwa ini bukan bunga biasa, melainkan versi mutasi dari Snow Moon Flower. Varian normal hanya memperlambat penuaan, sedangkan yang satu ini bisa memberikan eternal youth. Hampir tidak ada perempuan di dunia yang menolak hal seperti itu. Ye Chuan mendengarkan dengan saksama, lalu satu pikiran terlintas. Kalau semengagumkan ini, ibunya pasti sangat menyukainya. Ia pun meraih pedang, berdiri, lalu melompat ke sisi tebing. Yang lain tempat bunga lain tumbuh.
Nan Nan menatapnya pergi dengan senyum penuh harapan. Ia yakin Ye Chuan akan mengambil bunga kedua untuk diberikan padanya. Namun alih-alih menyerahkan dengan gaya khas, Ye Chuan justru menyelipkan bunga kedua itu hati-hati ke dalam ransel. Keceriaan kecil mereka sontak buyar oleh raungan yang memekakan telinga dan mengguncang tanah. Mereka berbalik dan melihat sesuatu yang sama sekali tidak pantas disebut. Blood Moon Great Python ternyata belum mati. Kepalanya yang hancur sedang beregenerasi cepat, daging dan tulang menyatu kembali di depan mata. Nan Nan terdiam kaget. Monster itu bertahan dari ledakan Thunder Fire Pearl. Dari sini terlihat jelas kekuatan monster tersebut berada di puncak rank 9. Ye Chuan melirik Nan Nan dan bertanya apakah masih ada persenjataan lain. Nan Nan panik dan menjawab cepat, "Ayahku hanya memberiku 2." Python yang kini kembali utuh menjulang. Mata merahnya menyala dengan amarah murni. Namun Ye Chuan sama sekali tidak mundur. Ia memilih jurus andalannya, mengaktifkan Blood Shadow Butcher. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, memproyeksikan mimpi buruk ke dalam benak Python. Monster raksasa itu sempat membeku, benar-benar ketakutan. Berpikir cepat, Ye Chuan menarik Nan Nan dan melompat, membawa mereka berdua ke bibir tebing lain yang lebih aman. Ia langsung menegur, "Apa yang kau lakukan? Mengapa tidak lari?" Pipi Nan Nan memerah. "Aku menunggumu. Kupikir kau mempertaruhkan nyawa untuk mengambil bunga itu untukku." Ye Chuan menoleh dengan wajah datar. "Bukan bunga itu untuk ibuku." Fantasi romantis Nan Nan runtuh seketika. Wajahnya berubah kesal. Setelah melepaskan diri dari tekanan mental, Python kembali menatap mangsanya dengan mata merah menyala. Dengan raungan lain yang menggetarkan dada, ia menerjang dengan rahang menganga, siap menelan mereka bulat-bulat. Ye Chuan menggenggam tangan Nan Nan dan mencoba berlari, tetapi sudah terlambat. Dalam hati ia mendesah bahwa semua ini merepotkan, terlebih saat harus menarik orang lain. Dalam sepersekian detik, ia mendorong Nan Nan ke samping agar selamat, tepat ketika rahang Python menutup dan menjepit dirinya. Nan Nan bangkit terburu-buru. Menjerit memanggil Ye Chuan dengan ngeri, lalu terpaku ketika Python raksasa itu kembali mengancam dari atas. "Ye Chuan, tidakkah kau mendengarku? Cepat keluar." Raksasa itu membuka rahang hendak menelannya juga. Namun sesaat sebelum serangan menghantam, sesuatu terjadi. Cahaya merah menyala meledak dari dalam tenggorokan Python. Ujung sebilah pedang menembus dari dalam. Monster itu mengerang hebat, tubuhnya menghentak-hentak saat koyak dari sisi dalam. Akhirnya, dengan ledakan berdarah yang menjijikan, tubuh Python terbelah. Ye Chuan muncul, berlumuran darah monster dari kepala hingga kaki, secara harfiah membantai jalan keluarnya dari dalam. Berdiri tenang di tengah sisa tubuh Python, Ye Chuan melirik ke arah Nan Nan dan bertanya santai, "Tadi kau memanggilku ya?" Dilanda kelegaan besar, Nan Nan berlari dan memeluknya erat. "Aku senang sekali kau baik-baik saja." Detik berikutnya ia menjauh sambil mual. "Bau tubuhmu parah sekali. Hampir saja kau jadi kotorannya." Seolah tepat waktu, sistem notification muncul di pandangan Ye Chuan. Special pick eliminated, experience gained 80%. Level up, rank naik menjadi 8th rank apprentice. Pick Nemesis bonus plus 1% damage. New perk plus 0,2 free attribute points per pick slain. Setelah quest benar-benar selesai, Ye Chuan berkata pada Nan Nan, "Baiklah, ayo pulang. Sudah saatnya kembali." Mereka berjalan kembali menuju kota Qing dan tiba di gerbang utama, di mana sekelompok orang sudah menunggu dengan cemas. Seorang pria berusia matang dengan jubah tradisional mendekat dengan wajah lega bercampur tegang. "Nona muda, kau pulang sangat terlambat. Kau membuatku khawatir setengah mati." Namun Nan Nan justru tersenyum lebar. Ia mengangkat Blood Crystal Twin Flower yang bercahaya, seperti sedang memamerkan piala kemenangan. "Lihat, kami menemukannya." Ibu pasti sangat senang. Pria tersebut yang jelas pelayan keluarga mulai menegur panjang. "Caramu terlalu ceroboh, dunia luar kota sangat berbahaya." Nan Nan memotong dengan tegas, "Aku ingin memetiknya sendiri untuk ibu." "Dan kami baik-baik saja," jelasnya sambil menunjuk Ye Chuan. "Selama ada dia melindungiku, tak ada masalah." Pelayan itu akhirnya mengalihkan perhatian pada pemuda berlumuran darah di sampingnya. Siapa pemuda ini? Nada suaranya campuran penasaran dan curiga. Ye Chuan menjawab santai tanpa sekedip, "Pig Butcher." Pelayan tersebut terpaku sejenak. Pig Butcher. Ia tak bisa memahami mengapa putri keluarga Xia yang sangat terhormat percaya dan menyerahkan keselamatan pada seseorang yang profesinya bukan kombat dan bahkan terlihat sangat sederhana. Namun tatapannya berubah ketika ia menangkap ketenangan Ye Chuan dan sisa bukti pertarungan nyata yang masih melekat di tubuhnya. Mungkinkah pemuda tampak biasa ini mampu membunuh monster tersebut? Mengabaikan keraguan, pelayan itu mengatur ekspresi sopan. "Tuan muda Ye, kemampuanmu luar biasa untuk seseorang seumurmu." Berusaha mengambil hati, ia melepas cincin emas mahal dan menyodorkannya. "Silakan terima family gold ring ini. Harganya 200.000, hadiah kecil atas jasamu." Namun Ye Chuan menepis tangan pria tersebut tanpa ragu. "Tidak perlu." Ia menatap lurus tanpa gentar. "Aku hanya ingin pig slaying knife." Pelayan tersebut menatap Ye Chuan seperti sedang meragukan kewarasan pemuda itu. Pisau jagal. Dari sekian banyak pilihan, ia justru meminta benda tersebut. Di dalam hati, pelayan itu merasa ada kabel yang longgar di kepala Ye Chuan. Namun Nan Nan segera menenangkan suasana. "Aku sudah berjanji untuk membantunya dan akan meminta top weapon refiner di Qingqing agar
membuatkan spiritual weapon untuknya. Pelayan itu tidak membantah. Saya mengerti, Nona. Aku yang akan mengurusnya. Kau pulang dulu, ayah sudah menunggu dengan sangat. Pipi Nan Nan merona seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Ia menatap Ye Chuan sebelum melangkah pergi. Aku pasti akan mencarimu lagi. Setelah Nan Nan pergi, pelayan tersebut menatap Ye Chuan dengan pandangan serius seolah sedang menilai sifat dan niatnya. Kau adalah teman sekelas nona muda kami, dan kau sudah menyelamatkannya. Sebagai balasannya, kami akan memenuhi permintaanmu. Namun ada satu hal, jangan pernah memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya. Konsekuensinya akan buruk bagi semua pihak. Dalam hati, Ye Chuan bergumam. Apa yang sedang kau bicarakan? Baginya, putri keluarga mereka tak ada bedanya dengan pighead. Ia mengangguk singkat. Tenang saja, aku berjanji tidak akan terlibat dalam urusan seperti itu. Aku hanya menginginkan spiritual weapon terbaik. Pelayan itu tampak lega. Bagus, Master Tashin, weapon refiner terkuat di Xingqing adalah sahabat dekat keluarga Xia. Aku akan menyampaikan permintaan ini dan kau dapat menemuinya besok. Pelayan tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi. Di tempat jatuhnya bangkai ular, sesuatu tampak bergerak perlahan. Sosok wanita bertanduk keluar dari bayangan gelap. Suaranya terdengar tajam hingga memecah kesunyian. Membunuh peliharaanku dan mencuri Lingzi milikku. Manusia ini benar-benar berani. Auranya meledak penuh kemarahan. Aku akan mengingat aromamu. Sementara itu, di dalam kota, Ye Chuan berjalan santai melewati gang seolah tak terjadi peristiwa penting. Ia mendorong pintu toko yang menerima material Beast, lalu meletakkan hasil buruannya di atas meja. Halo, aku ingin menjual material Beast. Pemilik toko menatap dari kepala sampai kaki dengan ekspresi terkejut. Serius, tubuhmu sekurus ini tapi bisa mengalahkan Silver Horned Rhinoceros. Kami beli dengan harga 10.000 yuan. Sebagai orang sederhana, Ye Chuan langsung menghitung menggunakan jari. Ayah mendapatkan 100 yuan setiap menyembelih satu babi. Berarti tanduk ini bernilai setara 100 babi. Pandangan Ye Chuan lalu tertarik pada benda yang berkilau di rak. Ia menunjuk dan bertanya, apakah ia bisa membeli benda itu dengan 10.000 yuan? Wanita pemilik toko tersenyum genit. Selera yang bagus, kakak. Itu Golden Scales. Soft armor dari sisik Sharp Cloud Fire Snake. Pertahanannya kuat, tetap hangat, dan tahan suhu sangat rendah. Sayangnya harganya 150.000 yuan. Mata Ye Chuan melebar, 150.000. Ayah harus menyembelih 1.500 babi untuk mendapatkannya. Ye Chuan mengeluarkan pedang curian dan meletakkannya di meja. Bagaimana kalau ditukar dengan ini? Mata wanita itu makin membesar. Low grade yellow spiritual weapon. Tanpa menunda, ia langsung memakaikan armor tersebut ke tubuh Ye Chuan. Tentu saja bisa. Armor ini seakan memang dibuat khusus untukmu. Di dalam hati, wanita itu tertawa seperti baru memenangkan lotre. Anak ini menyimpan harta berharga. Ia pasti seorang kombat profesional kelas tinggi. Kalau bisa menjadikannya milik pribadi, hidupku akan aman selamanya. Ia tiba-tiba bersikap lengket seperti sudah menjadi pasangan. Biasanya ada biaya administrasi 10.000 yuan. Namun karena kau tampan, aku bebaskan. Suatu hari jangan lupa ucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apa profesimu, kakak? Ye Chuan menjawab jujur tanpa peduli. Aku adalah pig butcher. Wanita itu merasa seperti terkena prank kehidupan. Beberapa saat kemudian dan pemuda itu pulang ke rumah. Ia memanggil ibunya dan menyerahkan bunga tersebut. Ini untuk ibu. Ibunya terkejut. Blood Crystal Twin Flower. Dari mana kau mendapatkan ini? Ia mengenal putranya dengan baik. Nada curiga pun terdengar. Apakah kau mencuri sesuatu? Ye Chuan menjawab tanpa ragu, tidak. Ia menatap lurus dan mengarang cerita. Aku pergi keluar kota dan melihat 2 ular raksasa bertarung. Bunganya ada di tanah, jadi kupungut. Ibunya menerima penjelasan sederhana tersebut. Ia mencubit pipi anaknya sambil tertawa haru. Anak nakal, kau tahu seberapa berbahayanya luar kota. Kita hanyalah tukang jagal babi, bukan warrior. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa menghadapinya? Jangan pergi keluar kota lagi. Ye Chuan mengangguk meski pipinya masih dicubit. Baik bu, tidak akan mengulanginya. Ayahnya tertawa melihat kejadian itu. Ia menepuk bahu putranya bangga, seperti yang kuharapkan dari anakku. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari luar rumah. Siapa itu? Ia melangkah keluar dan melihat seorang pria marah mendekat ke rumah. Di belakangnya terlihat teman sekelas Ye Chuan dengan senyum puas. Ye Chuan, pria itu berteriak dengan marah. Aku dengar anakmu mencuri Chinfeng knife milik anakku, Liu Jinglong. Ekspresi ayahnya berubah tajam. Ia mengenali suara tersebut. Lu Xing. Gumamnya ragu. Benar saja, dia adalah Lu Xing, teman masa kecil yang dulu seperti saudara, namun kini sudah bertahun-tahun berpisah jalan. Sekarang Lu Xing sudah menjadi sosok besar, seorang transitioner tingkat 6 yang terkenal di kota. Jarak antara mereka sudah terlalu jauh. Begitu jauh sampai mereka hampir tidak berbicara lagi. Yiki berusaha menelan ketegangan, memaksakan senyum gugup. Lu, saudara Lu, apa kau salah paham? Anakku hanya seorang pig butcher. Bagaimana mungkin dia merampok pedang spirit anakmu? Sebelum dia sempat memperbaiki keadaan, anak Lu menunjuk jarinya ke arah Ye Chuan seolah baru saja menangkap penjahatnya sendiri.
Dad, dia pelakunya. Wajah Luxing memerah, ia meledak marah. Sahabat lama, kenapa kau masih sebodoh ini? Mengajar anak sendiri saja tidak mampu, sekarang malah mencuri barang orang lain. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah memastikan semuanya dengan kepala sekolah Xiaoming, dan sekarang aku datang untuk menyelesaikannya. Suasana langsung berat, semua perhatian tertuju pada Ye Chuan. Yiki menatap putranya, suara tegang penuh kekhawatiran. Ye Chuan, apa yang terjadi? MC menatap mereka dan menjawab tenang. Putramu berniat membunuhku. Aku hanya mengambil pisaunya supaya bisa kabur darinya. Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Anak Luxing langsung membalas kasar. Aku tidak berniat membunuhmu. Aku hanya ingin sparring, hanya itu. Luxing mencoba terlihat dewasa. Demi ayahmu, aku biarkan semuanya selesai, kembalikan saja pisaunya. Namun Ye Chuan tidak mengikuti permainan mereka. Ia menyeringai, suaranya membelah keheningan. Sudah terlambat, pisau itu sudah dijual. Semua terkejut. Apa? Luxing dan anaknya berteriak bersamaan. Kemudian wajah Luxing berubah bengis, dia terlihat siap membunuh seseorang. Ia menatap Yu Yan dan hampir menggeram bahwa karena pedangnya sudah hilang, maka Yan harus mengganti uangnya, sebesar 1 juta. Ayah Ye Chuan berusaha menenangkan keadaan, mengatakan 1 juta tidak masuk akal, bahkan sebuah spirit weapon sekalipun paling mahal hanya 200.000. Namun Luxing tidak tertarik berdebat soal harga. Pria itu melepaskan aura ungu mengerikan, membuat seluruh ruangan terasa berat, seolah kehendaknya menekan mereka dari segala arah. Itu bukan permintaan, itu perintah. Yiki yang ketakutan langsung menyerah. Ia setuju membayar dengan suara gemetar, namun menjelaskan bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Mereka butuh waktu untuk mengumpulkannya. Luxing memberinya waktu setengah bulan, lalu menambahkan ancaman. Jika mereka gagal mengumpulkan uangnya, ia sendiri yang akan menghajar Ye Chuan dan ia tidak akan menahan diri. Saat mereka pergi, Liu Jinglong memasang senyum puas menjijikan. Senyum yang membuat siapapun ingin menonjok wajahnya. Sesampainya di rumah, suasana dipenuhi keputusasaan. Ibu Ye Chuan hampir menangis dan bertanya pada suaminya apa yang harus mereka lakukan. Ia bahkan menyarankan suaminya menelan harga diri dan memohon belas kasihan pada Luxing, teman masa kecilnya. Yiki tampak sangat putus asa, mengatakan ia sudah mencoba membawa daging babi sebagai tanda damai. Namun ia kewalahan memikirkan hutang sebesar 1 juta. Saat itulah Ye Chuan angkat bicara. Ia menyuruh kedua orang tuanya berhenti khawatir dan mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya. Ayahnya yang mengejutkan malah tenang dan tidak marah. Menatapnya lama. Bukannya memarahinya, ia justru menenangkan. Mengatakan ia tidak menyalahkannya atas semua masalah ini. Ia hanya ingin anaknya berhenti memikul beban sendirian. Lain kali, ia harus bicara kepada mereka, bukan menyembunyikan semuanya. Perkataan itu menghantam Ye Chuan dengan keras. Tersentuh oleh dukungan ayahnya, ia memutuskan untuk segera menempa spirit weapon barunya. Setelah ia menjadi lebih kuat, Luxing tidak akan bisa mengancam mereka lagi. Namun ketika keadaan mulai mereda, tatapan ibunya berubah curiga. Ia menatap Ye Chuan dan bertanya, apakah ia menyembunyikan sesuatu? Ia menyinggung tentang betapa langkanya Blood Crystal Twin Flower dan bagaimana mungkin seorang anak pig butcher bisa mendapatkannya. Terpojok, Ye Chuan sadar ia tidak bisa terus berbohong. Ia menundukkan kepala, lalu mengaku dengan suara rendah bahwa dirinya tidak normal. Kedua orang tuanya terdiam, bingung. Ibunya terkejut dan langsung mengambil kesimpulan yang salah. Dengan mata melebar cemas, ia bertanya, apakah Ye Chuan diam-diam tidak menyukai perempuan? Ye Chuan hanya menatapnya dengan wajah paling datar dan jengkel. Ibunya mencoba bersikap suportif, memegang pipinya dan mengatakan tidak masalah. Jika ia menyukai laki-laki, ia akan tetap menerimanya. Ia bahkan menyemangatinya untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Ayahnya ikut menimpali dengan canggung. Ye Chuan benar-benar lelah menghadapi keduanya. Frustrasi, ia akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak menyukai laki-laki maupun perempuan. Kebenaran sebenarnya jauh lebih buruk. Ia memiliki kondisi mental yang membuatnya melihat semua makhluk hidup sebagai babi. Adegan langsung berpindah ke sudut pandangnya, di mana kedua orang tuanya tampak seperti dua babi raksasa berkedip kebingungan. Tiba-tiba ayahnya memegang pundaknya, mata melebar penuh pencerahan. Ia sangat bersemangat, mengatakan bahwa jika Ye Chuan melihat semua makhluk hidup sebagai babi, dan ia sendiri adalah pig butcher, maka itu berarti ia bisa menyembelih makhluk apapun seperti menyembelih babi. Ye Chuan mengangguk kecil membenarkannya. Rahang ibunya terjatuh, namun kemudian ia menatap suaminya dengan mata berbinar dan bertanya apakah ini berarti profesi pig butcher putra mereka sebenarnya adalah combat class. Ayahnya dengan dada mengembang bangga menjawab tanpa ragu, ya persis seperti itu. Segala sikap ayahnya berubah. Dengan suara tegas, ia menyuruh Ye Chuan mengikutinya. Ia memutuskan sudah waktunya mengajarkan keterampilan sejati. Di bawah langit gelap bermandikan cahaya bulan, ayah dan anak itu berjalan menaiki jalur gunung. Di sepanjang jalan
sang ayah menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun menyembelih babi, ia menciptakan teknik uniknya sendiri, pig slaying knife art. Ia siap menyerahkannya pada putranya agar Ye Chuan bisa melindungi dirinya ketika bahaya datang. Ye Chuan yang kebingungan bertanya, mengapa ayahnya masih mau mengajarinya sesuatu setelah ia membuat mereka terjerat hutang 1 juta. Ayahnya berhenti, berbalik, dan menatapnya dalam-dalam. Ia mengatakan bahwa 1 juta memang jumlah besar, namun masih jauh lebih kecil dibanding keselamatan anaknya. Pelajaran dimulai dari kebenaran sederhana. Prinsip terkuat selalu lahir dari kesederhanaan. Begitu pula dalam menyembelih babi. Dengan cleaver yang ia kuasai selama bertahun-tahun, Yiki menegaskan agar Ye Chuan memperhatikan baik-baik. Ia hanya akan menunjukkan 3 gerakan. Di puncak gunung, udara malam tiba-tiba dipenuhi energi ungu mengerikan. Berputar seperti bilah hantu di langit ketika ia mengangkat cleaver dengan kedua tangan. Dengan teriakan garang, ia menebaskannya dalam satu serangan menghancurkan. Kekuatan tebasan itu tampak merobek kenyataan, membelah tanah dan menyingkap sekilas bulan penuh, serta lautan kosmik bintang-bintang di balik kehampaan. Ye Chuan hanya berdiri di bawahnya, mata terbelalak, wajah membeku dalam keterkejutan. Ayah yang selama ini ia kira hanyalah pig butcher biasa, barusan menunjukkan kekuatan yang bahkan tampak tidak nyata. Udara masih bergetar oleh serangan tadi ketika sang ayah menatap putranya yang terpaku. Tanpa ragu, ia mengucapkan nama gerakan yang baru saja ditampilkan. Teknik pertama, Falling Star. Sebelum Ye Chuan sempat memproses semuanya, Yiki dengan santai mengumumkan gerakan kedua. Ia melompat ke udara dengan cleaver di tangan, mata pisaunya bersinar dengan cahaya sian liar. Tubuhnya berputar dalam gerakan mulus dan bertenaga, lalu sebuah tebasan energi horizontal yang sangat besar terlepas, begitu masif hingga seolah benar-benar membelah bulan yang tergantung di kehampaan kosmik. Ye Chuan hanya terpaku menatap seperti orang bodoh, tak percaya bagaimana itu bisa terjadi. Ayahnya mendarat ringan dan menanggapinya seakan hal sepele saja. Ia berkata bahwa semua itu hanya ilusi, trik pembengkokan ruang dan pembiasan cahaya. Dengan senyum tipis yang menarik sudut bibirnya, ia memberitahu Yan bahwa ia belum selesai. Masih ada satu gerakan terakhir. Untuk kali ini, ia bahkan tidak mengangkat pisaunya. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan aura merah mengerikan di kepalan tangan. Lalu dengan raungan keras, ia menghantamkan pukulan itu ke bawah sambil mengumumkan teknik terakhir, Devouring Sunday. Pukulan itu turun seperti palu dari langit dan ledakan cahaya keemasan yang menyusul begitu menyilaukan sampai Ye Chuan harus mengangkat kedua lengannya untuk melindungi mata agar tidak buta. Telinganya berdenging, dadanya bergetar, dan pikirannya hanya mengulang pertanyaan yang sama. Babi macam apa yang butuh kekuatan segila ini hanya untuk disembelih? Ketika ia bertanya, ayahnya hanya menyuruhnya berhenti meributkan hal-hal kecil. Lelaki tua itu meyakinkannya bahwa bagaimanapun juga, semua ini suatu hari akan berguna. Lelaki tua itu bertanya di mana pisau khusus babi milik Ye Chuan. Ye Chuan terpaksa mengakui bahwa pisau tersebut patah saat pertarungannya melawan Liu Jinglong. Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu menyerahkan cleaver miliknya sendiri kepada Ye Chuan dan menyuruhnya memakai senjata tersebut untuk sementara waktu. Ye Chuan menggenggamnya dan hampir menjatuhkannya seketika. Benda itu beratnya keterlaluan, jauh melebihi yang ia bayangkan untuk sebuah pisau. Ia harus mengerahkan tenaga hanya untuk menahannya tetap tegak, lengannya sudah bergetar. Saat ayahnya berbalik pergi, benak Ye Chuan dipenuhi pertanyaan. Bagaimana lelaki itu bisa bertahun-tahun memotong babi dengan cleaver seberat monster seperti ini, seolah tidak ada beban sama sekali. Sendirian sekarang, ditinggalkan di puncak gunung yang diterpa angin, Ye Chuan menarik napas panjang dan mulai berlatih. Ia menggenggam pisau tersebut, mengangkatnya dengan setiap tetes kekuatan yang tersisa, lalu mencoba menirukan teknik pertama, Falling Star. Saking beratnya, keseimbangannya hancur dan ia jatuh tersungkur. Di kejauhan, ayahnya berdiri dengan tangan terlipat, mengamati dalam diam. Suatu hari ketika bocah konyol tersebut akhirnya menembus Fen Huang Realm yang legendaris, 3 gerakan sederhana pig butcher ini akan cukup kuat untuk membunuh para dewa. Ye Chuan berlatih sepanjang malam di puncak gunung yang sunyi, lengannya perih terbakar setiap kali ia mengayunkan cleaver berat tersebut berulang kali. Setiap tebasan disertai teriakan tajam, keringat mengucur di wajah hingga tubuhnya gemetar kelelahan. Menjelang fajar, ia nyaris tidak sanggup berdiri, namun bayangan wajah cemas ayahnya dan ingatan akan ancaman Lu Xing terus mengusiknya. Ia tidak boleh berhenti. Mengertakkan gigi, ia memaksa diri bangkit lagi sambil tetap menggenggam senjata itu. Dengan satu raungan terakhir yang putus asa, ia menyerukan nama teknik tersebut, Falling Star. Kali ini sesuatu berubah. Energi meledak keluar dari tubuhnya dalam gelombang menyala. Tanah terbelah, bebatuan hancur, dan gelombang kejut menyebar begitu jauh hingga membuat burung yang bersarang di puncak jauh terkejut dan beterbangan.
Terengah-engah, Ye Chuan berdiri dikelilingi cahaya biru redup, lelah, namun ia menang. Senyum perlahan muncul di wajahnya ketika ia menatap luka raksasa yang terukir di permukaan puncak gunung. Notifikasi sistem yang muncul mengonfirmasi apa yang sudah ia rasakan di dalam tulang. Ia telah naik ke rank apprentice tingkat ke-9. Strength, agility, dan spirit miliknya semuanya melonjak menjadi 55. Skill Blood Shadow Butcher miliknya sudah level up. Dan yang paling penting, ia akhirnya menguasai gerakan kuat milik ayahnya, Fallen Star. Adegan bergeser ke sebuah rumah sakit, tempat monitor berdentang pelan. Ye Chuan terbaring tidak sadarkan diri di ranjang, benar-benar terkuras oleh sesi latihan gila tersebut. Di sebuah ruang kantor di dekat sana, ibunya duduk berhadapan dengan seorang dokter, psikiater yang sama seperti di awal, wajahnya tegang diliputi kekhawatiran. Ibunya bertanya, apakah putranya baik-baik saja, dan dokter itu meyakinkannya dengan suara tenang. Ye Chuan tidak dalam bahaya, jelas sang dokter. Ia hanya roboh karena memaksa tubuhnya melampaui batas. Mendengar penjelasan tersebut, raut wajah ibunya menggelap, amarah menggantikan rasa cemas. Dalam hati, ia memaki suaminya, Yiki, menyalahkannya karena mendorong anak mereka sampai sejauh ini. Dokter itu melanjutkan membalik halaman catatannya. Berdasarkan penumpukan asam laktat, sepertinya bocah tersebut melakukan sekitar 1000 sit-up, 1000 push-up, dan 1000 squat hanya dalam satu malam. Dan di atas semua itu, entah bagaimana, ia masih sempat berlari sejauh 100 km. Ibu Ye Chuan menatap dengan tidak percaya. Apakah ini semacam lelucon? Tidak ada manusia yang sanggup melakukan semua itu dalam satu malam. Dokter tersebut hanya menggeleng. Orang normal memang tidak sanggup. Tetapi dengan kondisi mental Ye Chuan saat ini, ia menganggap hal tersebut mungkin saja. Itulah titik puncaknya. Ibu Ye Chuan berdiri dengan tiba-tiba, amarahnya meluap. Ia memuntahkan serapah kepada suaminya. Bersumpah akan menghajarnya, sampai lelaki tersebut tidak mengenali ibunya. Lalu keluar dari ruangan dengan langkah berat dan menutup pintu dengan keras. Dokter itu kini sendirian bersandar di kursinya, merenungkan apa yang baru saja ia lihat. Bagi orang biasa, tingkat latihan seperti itu akan mematikan. Namun Ye Chuan mampu menanggungnya. Senyum tipis yang licik muncul di bibirnya. Menurutnya, konseling tatap muka 1 lawan 1 mungkin akan diperlukan. Namun ketika ia pergi memeriksa kamar pasiennya, ia tertegun kaget. Ranjang tersebut kosong, Ye Chuan sudah menghilang. Di jalan, Ye Chuan berjalan sendirian. Tubuhnya masih terasa nyeri, tetapi pikirannya jernih. Ia teringat kembali pada Falling Star. Gerakan tersebut sangat menghancurkan, tetapi biaya stamina terlalu tinggi. Teknik itu hanya untuk menyelamatkan ketika tidak ada pilihan lain. Pemikiran lain tiba-tiba membuat matanya yang lelah kembali berbinar. Hari ini adalah harinya, hari di mana ia bisa menemui Master Tin dan mengambil senjata barunya. Ia menyeberangi kota sampai berdiri di depan sebuah bangunan tua yang megah, dengan papan kayu bertuliskan Iron Heart Foundry. Di gerbang masuk, ia menenangkan dirinya, bersiap untuk bertemu pandai besi terkenal tersebut. Di dalam bengkel, seorang pria bertubuh lebar dengan janggut liar sedang menghantam logam berpijar dengan palu. Di mata Ye Chuan, sosok itu tampak seperti babi hutan raksasa, besar, berbulu kasar. Master pandai besi itu mendongak sambil mengeluarkan gumaman mengenali. Ia memastikan identitas bocah yang datang dan Ye Chuan hanya mengangguk singkat. Pandai besi tersebut menjelaskan bahwa pengurus keluarga Xia sudah lebih dulu menemuinya dan ia bekerja semalaman untuk menyelesaikan pesanan. Namun tatapannya masih saja berhenti pada Ye Chuan dengan rasa ragu yang jelas. Ia pernah mendengar bahwa bocah di depannya tidak lebih dari seorang jagal. Mengapa keluarga Xia yang berpengaruh rela membayar begitu banyak demi menempatkan sebuah bilah pisau untuknya? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal menurut dugaannya, Ye Chuan pasti pernah menyelamatkan nona muda keluarga tersebut. Sambil berbicara, ia membuka sebuah kotak kayu mengilap. Di dalamnya terbaring sebilah pisau berbilah gelap, pengerjaannya indah dan memancarkan kesan mengancam. Ye Chuan mengulurkan tangan, tetapi Master menahannya dengan telapak tangan yang terangkat. Ia memperingatkan agar jangan terlalu terburu-buru. Suaranya berat syarat kebanggaan ketika menggambarkan kualitas senjata tersebut. Pisau ini ditempa dari cold iron berusia 1000 tahun, menjadikannya sebuah high-grade yellow rank weapon. Ye Chuan menatap bilahnya, jantungnya berdebar kencang, sementara sang master memberikan satu peringatan terakhir dengan nada serius. Pisau ini bukan senjata biasa. Konon, senjata ini akan memilih pemiliknya sendiri. Jika Ye Chuan tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia bahkan mungkin tidak akan sanggup mengangkatnya. Namun Ye Chuan yang tenang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia menyelipkan tangan ke dalam kotak, menggenggam gagang pisau tersebut, lalu menariknya. Mengejutkan Tishan, Ye Chuan mengangkat bilah itu dengan mudah. Tatapannya menajam penuh konsentrasi. Tetapi dalam hati ia tidak bisa menahan diri untuk membandingkan pisau ini dengan cleaver raksasa milik ayahnya. Senjata baru ini terasa ringan di genggamannya. Hampir anggun, sama sekali tidak seperti alat berat yang selalu ia lihat di rumah sejak kecil. Ye Chuan menahan pisau berkilau tersebut, tetap stabil, lalu menoleh kepada Master dan dengan sederhana bertanya, "Apa nama senjata ini?"
Sedikit gugup, Tishan mengakui bahwa pisau tersebut belum punya nama. Ia menjelaskan bahwa sekarang bilah itu sudah menjadi milik Ye Chuan, jadi hak untuk menamainya sepenuhnya berada di tangan sang pemilik baru. Ye Chuan terkesan oleh kekayaan keluarga Xia dan kemegahan harta benda mereka, hanya merenung sebentar sebelum mengambil keputusan. Dengan wajah datar dan keseriusan penuh, ia menyebut nama senjata tersebut sebagai Dragon Slaying Knife. Tishan begitu terkejut sampai hampir menyemburkan minumannya, batuk-batuk dan berkedip tidak percaya. Di dalam hati, ia mengeluh, merasa nama itu berlebihan, namun tidak bisa melakukan apapun selain menghela napas pada kebanggaan bocah tersebut. Ye Chuan sama sekali tidak merasa malu. Ia menyelipkan senjata berkilau itu di sabuknya, pikirannya sudah melompat ke langkah berikutnya. Tidak ada waktu untuk dibuang. Ia membutuhkan uang untuk melunasi utang keluarga dan cara tercepat adalah kembali keluar kota, memburu monster, lalu menaikkan rank. Jika bisa mencapai level kekuatan berikutnya, mungkin ia akhirnya sanggup menghadapi Liu Jinglong secara langsung. Saat ia melangkah di jalan-jalan ramai, sepotong percakapan melintas ke telinganya. Dua pria yang terluka saling menopang, menggerutu tentang betapa berbahayanya wilayah sekitar belakangan ini. Yang satu berkata bahwa berbagai jenis bis dan ras aneh tiba-tiba menyerang manusia begitu melihat, seakan semuanya mendadak menjadi gila. Yang lain mengangguk, bersumpah bahwa ia dikejar hampir sekitar 10 mil oleh seekor armored bull, makhluk yang biasanya dikenal tidak berbahaya. Kebanyakan orang akan bergidik hanya dengan membayangkan hal tersebut. Ye Chuan tidak. Matanya berkilat samar ungu, sementara senyum miring perlahan menarik sudut bibirnya. Bagi dirinya, ini adalah kabar terbaik yang ia dengar hari itu. Lebih banyak monster, lebih banyak kekacauan, lebih banyak kesempatan untuk menguji kekuatannya. Ye Chuan belum berjalan terlalu jauh dari tembok kota ketika sensasi dingin tajam di tengkuknya memberitahu bahwa seseorang mengikutinya. Bukan hanya satu orang, melainkan 3. Mereka berusaha keras tetap tersembunyi, keluar masuk di balik rimbun pepohonan, seolah merasa sangat lihai. Namun spirit attribute milik Ye Chuan sudah mencapai 50 points, sesuatu yang bahkan banyak big shot. Hall Ascension pun tidak bisa banggakan. Trik murahan mereka sama sekali tidak berguna. Sejak awal ia sudah menyadari keberadaan mereka, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia terus berjalan dengan tenang, seakan tidak menyadari apapun. Mereka ingin memancingnya menjauh dari gerbang kota. Begitu ia melangkah ke bagian hutan yang sunyi dan terasa mati, sebilah pisau lempar tipis melesat, memotong beberapa helai rambut hitamnya sebelum menancap di tanah. 3 sosok melangkah keluar dari balik semak, berjalan penuh percaya diri seperti serigala yang berhasil memojokkan mangsa. Ketiganya adalah petarung rank apprentice level 6, yang berambut keriting mengayunkan pisau yang masih berkilat tajam di tangannya sambil menyeringai. Ia meledek, menyebut nama Ye Chuan karena berhasil menghindari serangan diam-diam barusan. Si gendut bertubuh pendek ikut menyahut tanpa bisa menahan lidahnya, mengejek bahwa Liu Ting sejak awal sudah benar, bahwa bocah tersebut benar-benar berani menyelinap keluar kota dan meninggalkan orang tuanya. Begitu saja seperti sampah. Preman berambut cepak memutar lehernya hingga terdengar bunyi berderak keras. Ia menyebut Ye Chuan licin, lalu mengaku bahwa mereka sudah berkemah di dekat gerbang kota selama 10 hari penuh hanya untuk menangkapnya. Perintah Liu Ting jelas. Begitu Ye Chuan melangkah keluar, mereka harus menyeretnya kembali seperti seekor anjing. Ye Chuan tidak gentar. Sebagai gantinya, ia menyelipkan tangan ke dalam tas dan menggenggam gagang sebuah pisau. Perlahan dengan tarikan mantap, ia menghunusnya. Pada saat yang sama, suara dingin sistem berbunyi di kepalanya. Weapon equipped. Butcher's God Blade, each pig slaughtered with this blade grants 0,3 free attribute points. Mata Ye Chuan sedikit membesar sesaat. Ia sama sekali tidak menyangka hanya dengan mengenakan senjata tersebut saja, bonus atribut yang didapatnya langsung menjadi 3 kali lipat dari biasanya. Senjata yang bagus memang bisa mengubah banyak hal. Tatapannya kembali terarah pada ketiga preman tersebut, tenang tetapi tajam, dengan senyum tipis yang mulai terbentuk di sudut bibirnya. Ia memperkenalkan senjata barunya bernama Dragon Slayer. Ketiganya sempat tertegun sejenak lalu meledak dalam tawa ketika si rambut keriting menunjuk ke arah pisau itu. Dengan nada benar-benar tidak percaya, ia bertanya apakah Ye Chuan serius menyebut senjata seperti tersebut sebagai Dragon Slayer. Tawa mereka pecah liar, menggema panjang. Si gendut terus mengejek, tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Ye Chuan hanya mendandani sebuah cleaver dan seolah-olah menjadikannya senjata legendaris. Menurutnya, bocah tersebut pasti sudah kehilangan akal bermain peran pahlawan dengan mainan pig butcher. Ye Chuan membalas tawa mereka makin keras sampai ketiga preman tersebut menatap lurus ke arahnya. Ia akhirnya berkata bahwa dirinya bukan pahlawan sok gagah. Sama sekali bukan, ia hanya seorang pig butcher. Bersamaan dengan kata-kata tersebut, ia mengaktifkan skill Swine Bane. Aura membunuh meledak keluar dari tubuh Ye Chuan, menyapu ruang di sekitarnya seperti gelombang tak kasat mata. Sedetik sebelumnya, ia hanya berdiri santai dengan butcher knife di tangan. 2 orang bodoh di depannya bahkan tidak menyadari perubahan suasana. Hanya si rambut keriting yang
yang tampak sedikit gelisah, sementara si gendut dan si berambut cepak masih tertawa terbahak-bahak karena merasa Ye Chuan hanyalah butcher. Namun ketika si gendut masih saja terkekeh, Ye Chuan bergerak. Tidak ada seorang pun yang melihat kapan ia menutup jarak. Tubuh si gendut membeku di tengah tawa, matanya melotot lebar. Di lehernya, garis merah tipis muncul seolah ada yang menggambar benang darah melintang di sana. Jemarinya yang gemetar terangkat begitu saja, menyentuh luka tersebut. Begitu kulitnya menyentuh sayatan itu, darah memancar seperti air mancur yang pecah. Cairan merah menyembur ke segala arah sebelum tubuh besar tersebut terhempas ke belakang, jatuh tak bernyawa di tanah. Dua yang tersisa terpaku. Dia mati? Bagaimana bisa? Gumam pemuda berambut keriting, suaranya pecah dipenuhi ketidakpercayaan. Sial, serapah si rambut cepak dalam hati, panik menjalar di seluruh tubuhnya ketika menyadari rekannya sudah kabur lebih dahulu. Ia juga ingin lari, namun semuanya sudah terlambat. Ye Chuan sudah berdiri tepat di depannya, bilah pisau terangkat. Pisau tersebut menebas turun dalam satu gerakan mulus dan sempurna. Detik berikutnya, kepalanya sudah menggelinding di tanah. Sistem kembali berbunyi. Executioner Ye Chuan has slaughtered a two-legged swine with a butcher knife. Rank progress bertambah 5%. Swinebane damage meningkat 1%. Free attribute points bertambah 0,3. Kini hanya pemuda berambut keriting yang tersisa. Ia benar-benar kehilangan kewarasan. Berlari seperti anjing gila dengan bayangan kematian mengejar di belakangnya. Dalam benaknya, Ye Chuan bahkan sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Yang ia lihat hanyalah monster. Harus diakui, bocah tersebut memang cepat. Kecepatannya cukup untuk memberinya reputasi. Namun sebelum ia bisa benar-benar menjauh, sebuah butcher knife melayang menembus udara dan menghujam tepat ke dadanya. Tubuhnya ambruk ke tanah, nyawanya sudah padam. Ye Chuan melangkah tenang mendekat, mencabut pisau dari pohon. Sistem memperbarui status sekali lagi. Executioner. Ye Chuan has slaughtered a two-legged swine with a butcher knife. Rank progress bertambah 5%. Swinebane damage meningkat 1%, free attribute points bertambah 0,3. Setelah urusan membunuh selesai, Ye Chuan mulai menggeledah mayat mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar melakukan looting. Menurutnya, orang seperti mereka pasti membawa sesuatu yang layak. Bagaimanapun juga, mereka adalah job changer. Dugaan tersebut terbukti. Saat memeriksa bagian dalam pakaian salah satu mayat, ia menemukan sebuah skill scroll yang dilipat rapat. Jantungnya berdegup kencang. Skill scroll sungguhan. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat keberuntungan seperti tersebut. Biasanya seorang job changer hanya memperoleh skill baru ketika menembus Major Realm. Di luar itu pilihan amat terbatas. Bisa mencoba menciptakan sendiri, mendapat warisan dari orang lain, atau jika sangat beruntung, menemukan scroll. Scroll sendiri pada dasarnya adalah pengalaman murni yang telah dipadatkan dan disegel agar di kemudian hari bisa diklaim orang lain. Tinggal gunakan dan boom, skill tersebut langsung menjadi milik pemakainya. Tidak perlu grinding, tidak perlu trial and error. Tanpa ragu, Ye Chuan mengaktifkannya. Sistem prompt muncul. You have acquired the intermediate movement skill. Nether shadow step effect upon activation, agility increases by 30% selama 30 detik. Ye Chuan terkekeh pelan. Hanya intermediate skill, ya lumayan, apalagi didapat gratis. Ia paham urutan rank skill, basic, intermediate, advanced, rare, epic, legendary, divine. Intermediate memang bukan apa-apa jika dibandingkan tingkatan atas, namun bagi seseorang yang scare dirinya, temuan tersebut nyaris seperti mukjizat. Lalu ia terdiam. Ada sesuatu yang mendekat. Dalam satu gerakan, Ye Chuan melompat naik ke cabang sebuah pohon tinggi. Bau darah pekat yang memenuhi area sekitar pasti sudah menarik perhatian predator dan dugaannya terbukti. Tidak lama kemudian, bayangan-bayangan mulai merayap keluar dari antara pepohonan. Kali ini bukan manusia. Mereka adalah monster, Bonefin, sejenis makhluk dari kaum demon. Gerakan mereka merangkak dengan 4 kaki seperti gorila. Namun seluruh tubuh dipenuhi tonjolan tulang runcing. Ketika keadaan memburuk, duri tulang tersebut bisa ditembakkan menjadi hujan mematikan. Salah satu Bonefin merayap menuju mayat segar, mengendus dalam-dalam, matanya menyala lapar. Setelah meneliti sekeliling sebentar, makhluk tersebut menunduk dan menancapkan rahang bergigi ke kepala si rambut cepak, mengunyah tulang seolah tidak ada artinya, menggerogotinya tanpa sedikit pun ragu. Ye Chuan menampilkan senyum tipis, senyum yang seolah sudah menjatuhkan vonis. Monster yang berani menjadikan manusia sebagai camilan tidak pantas dibiarkan hidup di dunia ini. Begitu makhluk bodoh tersebut menyadari ada seseorang di belakangnya, monster itu menjerit seperti tikus terpojok dan menembakkan seluruh duri tulangnya sekaligus. Putus asa mencoba memaksa lawan menjauh. Sayangnya, Ye Chuan bukan tipe yang memberi kesempatan kedua.
Ia memutar tubuh di udara, meringkuk rapat seolah gerakan tersebut sudah ia latih ribuan kali. Punggungnya sengaja menghadap ke arah hujan duri yang melesat. Pisau Butcher menebas dalam satu sapuan horizontal yang bersih. Bonfin tersebut bahkan tidak sempat menjerit lagi sebelum nyawanya padam seketika. Sistem berbunyi riang. Ye Chuan has slaughtered a special swine with a butcher knife. Rank progress plus 5%. Swine band damage plus 1%. Free attribute points gained plus 0,1. Ye Chuan memiringkan kepala. Bukannya marah, ia justru menyunggingkan senyum miring. Terasa seperti sesi akupunktur gratis, hanya saja memakai duri bukan jarum. Monster-monster lain menyadari kehadiran Ye Chuan dan mulai mendekat. Mereka mengira ia salah satu dari mereka karena tubuhnya dipenuhi duri yang menancap. Setelah mengamati sebentar, mereka kembali melanjutkan pesta makan daging para preman. Ye Chuan mendekati salah satu makhluk dan dalam sekejap ia bergerak cepat. Monster tersebut terkejut bukan main. Tanpa membuang waktu, Ye Chuan langsung menebasnya. Notifikasi sistem terang berkedip di hadapannya mengonfirmasi kill. Seketika ia merasakan lonjakan energi dari level up berikutnya bersama peningkatan bonus damage dan beberapa attribute points baru. Namun tidak ada waktu untuk beristirahat. Satu monster lagi masih membungkuk di atas mayat preman, terlalu asyik mengunyah untuk menyadari nasibnya yang sudah menunggu di belakang dengan tarikan napas tajam. Ye Chuan maju selangkah dan mengayunkan pisaunya dalam tebasan vertikal yang brutal. Bilah itu membelah tubuh makhluk tersebut dari kepala hingga ekor tanah. Di sekelilingnya kini dipenuhi duri-duri hitam, sisa dari beast yang tumbang. Saat yang terakhir berhenti bergerak, Ye Chuan akhirnya menghela napas. Ia mengertakkan gigi saat mencabut satu duri panjang bergerigi dari lengannya. Peringatan sistem lain muncul, memberitahunya bahwa ia kini 70% lebih dekat ke rank kekuatan berikutnya. Dengan tekad bulat, ia menembus lebih dalam ke hutan yang gelap dan terpuntir. Udara terasa makin berat setiap langkah, sampai pepohonan tiba-tiba bergetar. Sesuatu yang sangat besar sedang datang. Derak cabang dan bunyi patahan mengumumkan kemunculan armored rhino raksasa yang menerobos pepohonan. Tanduk emasnya berkilau dan mata hijau menyala bagai lentera aneh. Ye Chuan sempat membeku sekejap, lalu tertawa kecil. Dugaannya tadi ternyata benar. Makhluk tersebut benar-benar pemakan manusia. Beast itu mengaum dan menyerbu dengan kecepatan yang menakutkan. Ye Chuan mengayunkan pisaunya yang berpendar dalam satu gerakan bertenaga, menyayat perut sang monster dan membelahnya bersih. Bagian atas tubuhnya menghantam tanah di depan, sementara notifikasi sistem kembali berkedip, level bertambah, damage bertambah, poin bertambah. Terengah, Ye Chuan tetap dalam posisi satu lutut, memperhatikan saat bangkai rhino tergeletak diam. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh raksasa itu mulai terangkat, pelan pada awalnya, lalu makin tinggi, seakan ditarik tangan tak terlihat. Ye Chuan menatap bingung, mencoba memahami. Sebelum sempat bereaksi, bangkai tersebut tersentak masuk ke dalam celah gelap yang terbuka di tanah. Loot yang susah payah ia dapatkan sedang dicuri tepat di depan mata. Ia melonjak berdiri, berteriak ke arah kegelapan, menuntut tahu siapa yang mengambil haknya. Ye Chuan menolak menyerah. Dengan tekad nekat, ia melompat langsung ke dalam celah menyusul tubuh yang jatuh. Jatuhnya berakhir dengan dentuman berat di dalam gua raksasa yang remang. Dindingnya bukan batu kasar semata. Seluruh permukaan dilapisi jaring kental lengket yang berkilau samar di cahaya redup. Di sekelilingnya bergelantungan tubuh-tubuh beast raksasa yang terbungkus kokon, semuanya kaku tak bernyawa. Sebelum ia sempat melangkah lagi, kehadiran baru mengumumkan diri dari atas. Turun dari kegelapan melayang seekor laba-laba raksasa, cukup besar untuk memenuhi gua. Makhluk tersebut tidak menunda. Dalam satu gerakan, salah satu tungkai emas raksasanya menghantam ke arahnya. Ye Chuan sempat mengangkat pisau untuk menahan, mengerahkan seluruh tenaga. Ketika debu mereda, barulah ia melihat jelas. Tubuh berzirah sang laba-laba berkilau gelap dan kaki-kakinya yang keemasan menangkap setiap serpih cahaya. Mata Ye Chuan membesar bukan karena ngeri, melainkan karena serakah. Itu adalah emas. Kaki-kaki emas tersebut, gumamnya perlahan, senyumnya melebar, semuanya milikku. Dorongan serakah yang tiba-tiba menyambar, membuatnya melompat ke udara dan menerjang langsung menuju monster raksasa tersebut. Pisau di tangannya berkilat saat ia mengayunkan tebasan lebar yang sudah terlatih, menangkis dan membelokkan serangan beruntun dari kaki-kaki emas laba-laba tersebut. Namun laba-laba raksasa tersebut berhenti sesaat, rahangnya membuka lebar dan dari celahnya meluncur semburan cairan putih tebal berbentuk gumpalan jaring. Sebelum Ye Chuan sempat bergerak menghindar, jaring tersebut menempel di tubuhnya saat masih berada di udara, membelit rapat, menyatukan kedua lengannya dan menjebaknya sepenuhnya. Ia menggeliat dan memaki, tetapi jaring tersebut sangat kuat. Tidak berdaya, ia hanya mampu melihat saat salah satu kaki emas mengangkat tinggi, lalu menghujam tepat ke pahanya. Rasa sakit meledak, panas dan membakar. Tubuhnya bergetar dan dalam hitungan detik, ia memuntahkan cairan kehijauan yang terasa panas saat melewati tenggorokan. Cahaya biru redup muncul di hadapannya. Notifikasi sistem mulai menganalisis racun yang beredar melalui pembuluh darahnya. Teks muncul dengan dingin dan tanpa empati. Poison identified causes confusion and induces madness. Ledakan kekuatan menghantam dan kokon jaring yang membungkus
bungkusnya hancur berkeping-keping terlepas oleh gelombang energi listrik yang meledak dari tubuhnya. Ia berhasil bebas, namun sudah bukan dirinya sepenuhnya. Racun tersebut tidak melemahkannya, melainkan memutarbalikkan kesadarannya. Mata Ye Chuan berubah menyala sian, dingin dan liar, kendali dirinya telah pudar. Laba-laba tersebut ragu, ratusan matanya bergerak gelisah, merasakan perubahan yang sangat mengancam. Ye Chuan menerjang seketika dengan pisau di tangan, bergerak lebih cepat dibanding sebelumnya, liar, tidak terduga, dan mustahil dihentikan. Setiap ayunan pisau dilakukan seolah tubuhnya digerakkan naluri pembantai. Percikan metal kembali beterbangan saat ia memblokir sekaligus menebas dalam ritme brutal yang kacau namun efektif. Monster raksasa tersebut terdesak dan mencoba mundur. Jaring baru ditembakkan ke langit-langit gua, mengikat dan menarik tubuhnya untuk kabur. Namun tangan Ye Chuan terangkat dan menangkap jaring tersebut sebelum ia dapat meloloskan diri. Dengan raungan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia, ia mengangkat pisaunya tinggi, lalu menebaskannya dalam satu serangan penutup. Tebasannya bergemuruh seperti petir yang membelah udara dan memotong laba-laba raksasa tersebut menjadi dua bagian. Darah hijau menyembur ke lantai batu, tubuh monster terbelah dan jatuh dengan bunyi berat. Gua menjadi hening, hanya terdengar napas kasar Ye Chuan. Energi liar mengalir sekali lagi dalam tubuhnya sebelum akhirnya mereda. Ia mengeluarkan teriakan parau dan terjatuh tidak sadarkan diri di samping bangkai makhluk tersebut. Cahaya biru tipis muncul di atasnya, notifikasi sistem berpendar. Ia berhasil menembus First Order Ascendant Realm. Seluruh status strength, agility, dan spirit mencapai 100. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chuan terbangun. Gua terasa tenang, hanya suara api kecil yang menyala. Api unggun sederhana bernyala dengan sepotong daging laba-laba yang dipanggang dan aroma mengejutkan terasa lezat memenuhi ruangan gelap tersebut. Dalam keadaan pusing dan linglung, ia menatap sekeliling. Lubang raksasa pada langit-langit gua, jaring yang hancur, dan kaki-kaki emas laba-laba yang berserakan seperti trofi. Ia tidak mengingat apapun setelah racunnya menyerang. Yang terakhir ia ingat hanyalah jatuh lalu kegelapan. Mengamati kondisi gua yang hancur, ia mencoba menebak. Akhirnya ia hanya mengangkat bahu, menduga semua ini terjadi karena keajaiban. Mungkin si laba-laba mati karena kekacauan yang ia sebabkan. Terdengar cukup masuk akal baginya. Ia meraih tusuk kayu, siap menyantap daging panggang tersebut ketika suara lembut menggoda memecah suasana. Aroma yang luar biasa lezat. Ye Chuan mematung sesaat lalu menoleh. Dari balik bayangan muncul seorang wanita iblis yang sebelumnya membuntutinya dengan senyum samar menyiratkan rahasia. Tatapannya berpindah pada daging panggang di atas api, lalu kembali menatapnya dengan kilauan nakal. Boleh bagi sedikit.